Berarti Bapak termasuk generasi Ya. sandwich generation itu. Press atas, press bawah. Press bawah. Ketakutannya mempengaruhi keperkasaan. Bukan. Apa? Apa itu Pak? Ketakutannya di istri, Pak. Kenapa? Mereka takut jika vasektomi ini berhasil dan semua bapak-bapak mau di vasektomi, Oke. mereka takut, Pak, disalahgunakan. Bagaimana itu? Nanti tidak terdeteksi suaminya, Pak, punya anak apa enggak? Jadi penjaga kos. Tidak, Pak. Apa? Saya jadi pencuci di kos. Wah, luar biasa ini guys. Lanjutkan kehidupan. Jangan terlalu bersedih berkepanjangan. Jangan. Lanjutkan kehidupan. Kenapa? Yang mati dengan kehidupannya, yang hidup dengan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Win Talks, podcast Universitas Widya Nusantara. Hari ini kita mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang tokoh di bidang kesehatan di Sulawesi Tengah tentunya, khususnya bidang keperawatan. Beliau ini dulunya pernah bekerja di satu rumah sakit pemerintah terbesar di Sulawesi Tengah, namun karena merasa tidak puas, beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah untuk mengerjakan pekerjaan kesehatannya di luar negeri. Selama bertahun-tahun beliau di sana, dan setelah bertahun-tahun beliau akhirnya memutuskan balik ke Indonesia dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman beliau untuk mengembangkan anak bangsa di Indonesia, menjadi seorang dosen dan juga mengusahakan anak-anak negeri untuk bisa berkarya juga seperti beliau di luar negeri. Dan hari ini setahu saya beliau sekarang menjadi tenaga ahli kesehatan di Kabupaten Parigi Motong tentang pengentasan stunting, tentang pernikahan dini, tentang gerakan KB pada keluarga. Kita sambut narasumber kita, the one and only Bapak Surgiar Susanan BSN. Tepuk tangan. Oke, apa kabarnya Pak Sugi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Amil. Baik Pak ya. Sekarang kesibukan masih seputar yang saya ceritakan tadi Pak? Atau ada sesuatu yang baru? Karena setahu saya Pak Sugi ini seabrek kesibukan dan pekerjaan. Kesibukan kami akhir-akhir ini tidak jauh berbeda dengan kesibukan beberapa tahun kemarin. Selain mengajar, kami meluangkan waktu untuk menjadi tenaga ahli penanganan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Parigi Motong dengan sasaran terhadap calon pengantin, remaja, termasuk anak sekolah dalamnya, anak SMP, SMA, terus ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu sendiri yang apakah dia beresiko atau yang memang sudah terkena atau terdampak stunting. Baik, kita semuanya akan banyak ngobrol seputar keseharian Bapak, tentang pekerjaan Bapak, karya-karya Bapak. Tapi saya pengen, saya semuanya udah kenal ya, karena kita udah bertahun-tahun temanan bersama sebagai rekanan kerja di Universitas Widya Nusantara. Tapi buat penonton podcast ini, mungkin perlu mengenal Pak Sugi ya. Itu lebih dekat, lebih dalam tentunya. Pak Sugi ini setahu saya orang Kaili. Kok namanya Sugiarso? Bapak saya Jawa. Mama saya orang Kaili, sebenarnya rumpunnya dari Tawaili tapi di Tompe Sirenja. Tompe Sirenja, berarti setengah Kaili. Ya, setengah Kaili, setengah Jawa. Setengah Jawa. Bapak kami memberikan nama Sugiarso, nama-nama Jawa semua dari 12 bersaudara itu untuk mengenang bahwa beliau memang pernah ada di sini. Sebagai orang Jawa yang pernah ada di sini. Oke, baik. Itu panggilnya Sugi ya? Sugi, cukup Sugi. Atau Sugi? Sugi saja Pak. Sugi. Ya. Oke, Pak Sugi. Sebelum kita dalam, mungkin saya akan nanya-nanya seputar. Sebenarnya Bapak ini lahir dari keluarga orang kesehatan? Oh tidak. Atau kayak gimana? Nah, bapak saya polisi, mama saya ibu rumah tangga yang penuh dengan aktivitas. Oke. Terus memilih menjadi perawat dan berkecimpung di dunia kesehatan itu adalah option terakhir. Option terakhir. Option terakhir dari
berbagai macam cita-cita yang kami ukir Oke. selama SMA dan setelah tamat SMA. Dan ternyata memang Allah saya yakin Allah menggariskan saya untuk menjadi seorang perawat. Karena berbagai macam saya usahakan untuk tidak menjadi perawat dan akhirnya memutuskan untuk sekolah di keperawatan itu pun itu atas arahan Atas kakak arahan dari saya. kakak. Karena sudah 2 tahun menganggur setelah Oh berarti dari SMA SMA sempat ya, nganggur sempat dulu. 2 tahun saya berusaha masuk STPDN waktu itu. STPDN, oke. Cita-cita Ya. hampir semua Ya. anak-anak SMA di masa Ya, itu ya, ya. termasuk di masa saya. Dari 12 orang yang terkirim nama-nama ke Jatinangor, hanya 9 yang lulus. Lulus. Kami 3, salah satunya saya itu tidak lulus. Jadi saya cukup merasa puas juga waktu itu dalam artian bahwa saya bisa bersaing sampai nama saya dikirim ke Jatinangor Oke. dari beberapa puluh. Berarti itu seleksi kandidat. terakhir ya? Seleksi terakhir. Kayak gitu. Memang tidak nasib, terus saya mencoba masuk seleksi BRIMOB. BRIMOB, Nah, oke. Tapi untuk seleksi BRIMOB ini memang Bapak dan Mama tidak ridho. Gak terlalu ridho. Ya, Tapi kan, karena walaupun Bapak memang dari awalnya dari BRIMOB, oke, itu yang mau saya Bapak tanyakan. tidak suka anak cucunya menjadi seorang polisi atau BRIMOB. Alasannya kenapa? Alasannya sangat simpel saja. Ah, Dia tidak mau meletakkan anaknya atau anak cucunya itu di pekerjaan yang rumit. Karena beliau sudah memprediksi semakin ke depannya tugas polisi akan semakin berat. Oke. Semakin berat. Dia akan berhadapan dengan berbagai macam kriminalitas yang mungkin dia ingin anak-anaknya itu meniti karir tapi tidak terlalu struggle dalam artian gimana ya, biarlah orang lain Tekanannya. saja. Tekanannya yang Ya, dia ya, rasakan, ya, pengalaman yang dia rasakan, Ya. kemudian membentuk pengetahuan buat dia. Buat dia Cukup dia saja yang merasakan Yap, itu, betul anak-anaknya nggak sekali. perlu. Berarti diantara bapak bersaudara nggak ada yang jadi polisi? tidak ada. Nggak ada. Walaupun kami potensial semua untuk menjadi polisi dan polwan, tapi kami tidak, ya kayak gitulah. Iya. Akhirnya tahun ketiga, 2 tahun itu Pak Amil kami bekerja serabutan. Oke. Jadi buruh kuli bangunan, Oke. tukang cat pasar, Ah, untuk mengisi hari-hari. Oke, untuk mengisi hari-hari. Nah, sehingga tahun ketiga, saya tamat SMA 95 Pak Amil. tahun 95. 95 saya masih SD ya, masih ya. SD. Saya masuk Akper dulu Akper Depkes ya, Oke, sekarang berarti Poltekkes. nganggur 2 tahun lalu kemudian masuk di Akper Akper Depkes tahun yang 97. sekarang jadi Poltekkes Ya, tahun 97 dan saya tamat tahun 2000. tahun 2000. Itu kayaknya Poltekkes awal-awal ya. Ya, saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Dari Akper Berarti Poltekkes waktu itu belum ada lulusannya. belum ada. Ya, lulus pertama itu tahun 98. Angkatan pertama angkatan lulusan pertama 98. Itu pun saya terpanggil dan menjadi seorang perawat itu setelah di semester 3 kuliah Pak Amir. Berarti menjalani setahun pertama Saya mahasiswa yang lagi belum ada pikiran di situ. Belum ada jiwanya di situ. ya mahasiswa yang istilahnya itu ikut arus. Ikut arus. Ikut oke. arus. Daripada saya menganggur tahun ketiga, lebih baik saya kuliah. Mengikuti saja. Oke. Apakah nanti setelah tamat itu bagaimana? Ya solusi di tahun ketiga tamat SMA itu saya memilih sekolah perawat tadi. Nah, ya apalagi di zaman itu kan perawat identiknya dengan perempuan. Iya. Sekelas kami hanya 17 laki-laki. Dari 40. 40. Ya sampai sekarang kayaknya mayoritas tetap Ya, perempuan. seperti itu. Saya tadi tertarik dengan bahasa bahwa nanti di semester 3 baru ketemu rasa sukanya Ya. di perawat. Ada kejadian apa yang bikin akhirnya Bapak memutuskan, oh ya saya perawatin. Begini Pak Amil. Cita-cita jadi perawat itu memang tidak ada terbetik sedikit pun. Oke. Saya SMA lulusan fisika dan menjadi jawara di kelas. Oh IPA, anak IPA ceritanya. Ya. Sehingga untuk sekolah perawat itu saya berpikir bahwa perawat ini kan yang melayani ya. Iya betul. Bukan berarti waktu itu saya mau dilayani, tidak. Hmm. Artinya perawat ini jiwa pelayannya itu luar biasa.
Nah, awal-awal masuk kuliah itu saya salah satu mahasiswa yang boleh dikata yang bukan susah diatur, Iya. tapi bergolak dan ingin inovasi-inovasi yang baru. Iya. Sama pembimbing akademik kami mengatakan bahwa kalau mau jadi perawat itu tidak seperti itu. Oke. Perawat harus punya sifat patuh, mudah diatur, Iya. dan punya empati dan simpati yang tinggi. Iya. Kalau hanya perawat sekedar merawat pasien tapi tidak punya rasa empati maupun simpati terhadap keadaan orang lain, maka kamu akan gagal jadi perawat. Oke. Nah, saya berpikir sudah semester 3, uang Bapak banyak habis. Hmm. Waktu itu SPP saya 1 semester itu bisa 2 kali semester kakak saya Oh, yang kuliah di Unpad untuk 2 orang. ya di mana-mana kalau Iya. kesehatan biasanya lebih mahal ya. Ya saya berpikir ya sudahlah. Nah, terus saya juga belajar dari teman. Oke. Teman-teman saya di sekolah waktu itu ada yang punya sifat yang banyak-banyak lah. Ada yang sabar, Iya. ada yang memang yang suka bercanda seperti saya. Nah, saya belajar setelah turun praktek 2 kali dan saya memahami bahwa saya memang harus jadi perawat. Berarti titik baliknya adalah ketika Bapak merenung Iya, bahwa saya sudah di semester 3, iya, sudah menghabiskan dana orang tua, iya. Waktu. waktu, lalu kemudian teman-teman juga di sekeliling memberikan pembelajaran, Iya. lalu kemudian akhirnya oke, saya memutuskan untuk serius di keperawatan. Ya. Tahun berapa selesainya Pak? Tahun 2000 Pak. Tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Tapi ya. jangan sangka setelah tahun 2000 saya sudah betul-betul jadi perawat Pak Hamil. Ya. Belum, masih setengah-setengah berarti. Bukan Atau juga setengah. gimana? Tetap ada di otak saya itu tetap ada sesuatu yang lebih dari warna putih seorang perawat. Identiknya oke. baju putih ya. Ah, Saya ingin sesuatu yang lain. berarti jiwanya Bapak memang dari dulu seperti itu. Ya. Sampai hari ini Pak Hamil. Itulah kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa saya akhirnya paham bahwa kenapa Bapak punya sabar kesibukan. Ya. Karena punya jiwa yang ingin berkreasi, Ya. ingin kemudian berkarya Ya. dengan berbagai macam hal, Ya. berbagai macam bidang. Baik, tadi saya sampaikan di pengantar awal bahwa Bapak pernah kerja di salah satu rumah sakit Ya. pemerintah terbesar di Sulawesi Tengah. Ya. Boleh nyebut merek gak ya? Ya, bolehlah. Saya pernah jadi tenaga honorer di Rumah Sakit Undata. Rumah sakit Undata Oke. jadi honorer. Ya, honorer. Bukan waktu itu saya tidak puas Pak Hamil. Nggak puas, bukan karena itu ya. Nanti konotasinya lain kan. Iya. Waktu itu saya bukan tidak puas dengan gaji honorer, bukan. Karena di tahun 2003, 2004 sampai 2005 itu kami tenaga honorer itu diprioritaskan untuk menjadi ASN. Berarti udah masuk di apa nama istilahnya dulu PNS. zaman SBY itu. Database. Database, betul. Database. Kayak gitu sudah masuk perlahan-lahan. Semua dimasukkan. Iya, akan kemudian akan dapat SK Iya. di zaman itu ya, paham. Terus waktu itu yang terpikir di saya, Iya, adalah keadaan. keadaan. Ternyata keadaan ini yang mampu mengepres saya waktu itu untuk memutar otak. Berarti Bukan berarti saya tidak rasa nyaman. Saya nyaman di posisi itu sebagai perawat honorer karena saya sudah melihat senior saya sudah isi database, masuk database dan diangkat menjadi pegawai negeri, Pak. Iya. Jalannya sudah ada ya. Iya. Sehingga kenapa saya harus dan mau pergi ke luar negeri lagi? Iya. Itu Pak Hamil begini ceritanya. Iya. Waktu itu keadaan yang saya bilang tadi ya. Bapak saya sudah tua, Oke, sudah pensiun. sudah lama sekali pensiun, sudah renta. Oh, Renta. Jadi dia sudah mengharapkannya gaji pensiun saja. Saya sudah selesai kuliah dan saya dibebankan adik saya kuliah waktu itu 2 orang. berapa orang bersaudara? Kami 12 orang Pak. Saya anak ke-9. Oke, saya paham. Saat itu Walaupun kami polisi, 5. karena banyak yang dibiayai dan rata-rata sudah pada Iya. sekolah semua. Saya kemudian beban ekonomi ini Iya. juga ke Bapak. Kita sebut kayak kalau sekarang istilahnya sandwich generation. Ya, Berarti Bapak termasuk generasi Iya. sandwich generation itu. press atas, press bawah. Press bawah, oke. Oke. Nah waktu itu
Dengan gaji honorer itu sebenarnya cukup. Untuk bujangan saat itu cukup. Tapi saya dibebankan ke Bapak untuk belajar. Oke. Belajar dalam artian belajar bagaimana nanti membina ke depannya. Bapak titip ademu 2 untuk urusan sehari-harinya. Uang sekolahnya nanti Bapak. Oke. Sehingga saya kerja waktu itu dengan gaji honorer, dengan ada juga jasa ruangan, lumayan lah. Tapi menginjak tahun kedua, saya berpikir Pak Amil. Oh berarti tahun kedua, berarti Ya. setahun udah Ya. oke, udah struggle, udah siap. Saya berpikir apakah harus seperti ini terus? Sampai kapan? Oke. Nah, tapi teman-teman juga bilang, kan nanti ada waktunya Pak Sugi. Sabar aja dulu. Ya sabar. Ya. Saya bukan tidak sabaran, Ya. tapi saya berpikir begini, kalau ada peluang kenapa tidak dicoba? Iya betul sekali. Kalau ada peluang kenapa tidak dicoba? Kalaupun sudah dicoba berkali-kali dan tidak dapat dan tidak kena, memang berarti tidak di situ digariskan Allah dengan kita. Berarti memang sudah ada informasi yang Pak Sugi dapatkan tentang peluang Sudah. berkarya ke luar Sudah, negeri. saya sudah mendengar tahun itu, tamat kami waktu itu ada perawat yang bekerja ke luar negeri. Iya. Tapi untuk keinginan itu saya keep it dulu Pak Amil. Oke. Saya simpan, saya peram. Itu informasi itu didapat ketika masih kuliah atau Masih setelah? kuliah saya dengar di televisi. Setelah tamat kami kerja di Undata. Salah satu dosen kami Pak Masudin, saya sebut namanya. Iya. Beliau yang menginformasikan ke kami bahwa ada seleksi penerimaan pelatihan perawat yang akan bekerja ke luar negeri yang diadakan oleh Puspronakes. Oh ini Jakarta. program pemerintah. Program pemerintah. Dilatih dulu. Oke. Tapi untuk ke negara mana itu belum ada dimension di situ. Berarti Pak Sugi ketika memutuskan untuk oke saya ambil peluang ini, itu tidak memikirkan negara mana. Tidak. Yang terpikirkan yang saya pahami, Iya. kerja di luar satu seru. Kedua tantangan. Karena saya memang suka tantangan. Oke. Tantangan. Saya berpikir kerja di luar ini kan ya bukan bahasa Indonesia yang dipakai. Satu Iya, bahasa pasti. Inggris, kedua sistem pekerjaan di sana pasti beda lah dengan rumah sakit tempat saya kerja Iya. waktu itu. Terus manajerial, teamwork. Saya sudah berpikir ke sana. Oke, ini menarik. Justru kalau saya lihat, saya termasuk yang sering menginformasikan peluang pekerja ke luar negeri ke kelas-kelas. Justru tantangan yang tidak sama antara rumah sakit di Indonesia, itu justru hal yang bikin menakutkan buat generasi hari ini. Tapi kalau Pak Sugi beda ya, justru pengen mau merasakan tantangannya itu, hal yang berbeda itu. Ya. Oke. Tapi menurut saya Pak Amil, Ya. anak-anak atau generasi perawat muda yang kita hadapi hari ini Ya, adalah anak-anak yang masih siap dirubah masih siap dan masih akan berubah. Ya, maksudnya kayak gimana? Maksudnya begini, mereka ibarat tanah liat yang dibawakan ke kita. Apakah tanah liat itu sudah dicampur sebagian misalnya sekam padi Oke. untuk dibikin batak atau memang tanah liat utuh? Itu tergantung kita yang memprosesnya. Kalau kita ambil tanah liat tadi dan langsung dicetak, itu dia bukan menjadi tanah bata yang kuat, batu bata yang kuat. Oke. Ternyata ada campurannya lagi. Campurannya apakah mau dipakai konga, serbuk atau apa biar lebih kuat, Ya, lebih kuat. merekat. Ada Dan cara campuran-campurannya. proses membakarnya juga itu punya teknik tersendiri. Nah saya berpikir kita di kampus ini untuk mencetak anak-anak dari kampung yang notabene-nya masih kosong terkait dunia keperawatan dan peluang-peluang mereka ke depannya untuk jadi perawat, itu kita bisa poles mereka di sini. Oke. Kita bisa. Sebelum ke sana Pak Sugi, sebenarnya akan ke sana kita. Ya, Tapi saya pengen menggali dulu Bapak. Oke, tahun itu di tahun berapa mulai berangkat? 2001 akhir saya berangkat. 2001 akhirnya keterima. Berapa orang? Oh Pak? belum Pak. Oh, belum. 2001 akhir itu kami 6 orang ke Jakarta ikut pelatihan. 6 orang. 6 orang. Itu alumni Justisia Akper dan Depkes. alumni Akper itu 3 orang. Alumni Akper 3 orang, Oke, alumni saya Justisia 3 Mahfud orang. dengan Tikno. Yang Justisia itu Pak Ketut, Pak Saiful, Ya. Presiden Ruka kita, Sulawesi Tengah, Iya. dengan Sukandia. Oke. Nyoman Sukandia waktu itu. Mereka bertiga pulang. Oke. Justice. Ya, mereka bertiga pulang berharap mereka bisa masuk lagi ke Undata menjadi tenaga honorer dan mendapatkan database tadi. Dan Oke, tiga-tiganya dan berhasil. tapi saya karena memang
tekad saya bulat untuk mau keluar negeri. Karena Ya. waktu setelah selesai pelatihan itu Pak Amil, kita juga belum langsung serta-merta mendapatkan negara user untuk menginterview kita, belum. Tadi saya kembali ulang. Itu 6 orang itu undata semua berarti? Ya, Oh, oke. perawat data semua. Perawat undata semua. Dan yang menginformasikan ke mereka itu ya saya leadernya. Oh, oke. Bapak yang memberi motivasi ke mereka. Ayo Ya, sama-sama untuk yuk. mau ikut. Oke. Oke. Kemudian tiba di Jakarta. Tiba Jakarta 4 bulan pelatihan, setelah 4 bulan 3 orang ini. enggak, sama-sama 6 orang itu 6 4 orang. bulan. Kita benar kepastian, akhirnya bertiga itu pulang. Oke. Saya bertahan di Jakarta dengan teman yang 2 orang tadi, stay sampai selama tahun 2002 itu kami di Jakarta Pak. Bolak-balik Jakarta ke Jogja kami beberapa bulan saja, 2 bulan. Terus kami ke Jakarta lagi. Kami ya, untuk di Jakarta itu teman 2 tadi kerja di klinik. Untuk survive ya. Ya survive-nya. Bapak tidak bertanya saya pekerja saya? Iya, kalau Bapak Ya, bekerja. saya kerja di kos. Jadi penjaga kos. Tidak Pak, Apa? saya jadi pencuci di kos. Wah, luar biasa ini guys. Ini tentang Jadi teman-teman yang ngekos di situ yang kan banyak pekerja. ya, Yang ingin bajunya dicuci, ya. saya cucikan. Berarti Bapak keliling kos-kosan. Kos-kos itu kan satu bangunan, Ya. kamarnya 24 apa 25. Oh, di kos di mana Bapak tinggal. Kayak asrama laki-laki lah Oke, gitu oke, jadinya. oke. Oke, terus siapa yang mau makan dimasakin, punya kumpul duitnya nanti saya beli bahan saya masakin. Wah, Saya terbantukan di situlah untuk makan hari-hari dan cuci baju dan mereka kalau punya duit ngasih, kalau enggak juga saya enggak maksa. ini berarti Bapak dari awal memang tipe pejuang ya. Saya sudah berusaha struggle untuk itu. Kenapa? Karena saya tekad Pak Amil. Saya tidak mau pulang ke Tompe atau pulang ke Palu bawa face. Saya mau bawa visa. Luar biasa. Bawa pisah dan bawa cuan. Ya, Ya. kayak gitu. Kalau Karena teman-teman di waktu itu suruh mau pulang. Pulang kita lagi. Di sini tidak ada kepastian. Saya bilang tidak. Ada kepastian kalau kamu merasa itu pasti. Berarti Bapak yang jadi motivasi lagi di sana. Ya. Motivator lagi di sana. Kayak gitu. Sehingga saya berpikir waktu itu memang motivasi saya waktu itu di luar negeri memang gajinya pasti banyak. Saya mau percepatan, akselerasi waktu itu. Akselerasi masa depan. Nah itu yang saya paham waktu itu. Berapa bulan jadi tukang cuci di Kita kos-kosan? 7 atau 8 bulanan Pak Amil. Jadi Bapak hidup dari uang jasa. Pelan-pelan lah uang jasa itu. Itu. Teman-teman itu udah walaupun ada uang mereka yang bayar kos kan. Betul. Iya. Jadi kami satu kos itu 3 orang 1 kamar. Oke. 1 kamar. Sebenarnya tidak boleh hanya 2 orang aja maksimal. Tapi diperbolehkan ya dengan Ada ketentuan lain. Ya. nego. Oke. Kayak gitu. Sehingga saya berpikir waktu itu akselerasi masa depan. Akselerasi masa depan. Nah, karena saya sudah tanyakan teman saya, adik saya yang pegawai negeri waktu itu, gaji pegawai negeri berapakah? Iya sih. Kayak gitu. Ya cukup lah untuk Ya. suami istri dan satu Iya, anak. dengan uang jasmet dari ruangan itu mereka dapat 1.200.000, 1 juta tahun 2001, 2002, 2003. Iya. 2003 kami interview bulan Januari itu, tanggal 5 Januari interview dari Kuwait. Interview ini berarti sudah ada rumah sakit yang mau merekrut. Iya, rumah sakit pemerintah dari Kuwait usernya Iya. datang ke Indonesia untuk merekrut. Nah, dari 900 orang 900 orang. kandidat itu 500 yang lulus ujian tes, Tes. termasuk kami bertiga. Oke. Di Januari 2003 itu. Jadi 2002 itu jangan tanya Pak Hamil. Iya. 2002 itu masa-masa kami struggle. Iya. 2002. Ya. 2003 Januari interview. Iya. Dari 500 interview yang diterima 240 orang. Saya masih ingat semua itu. Berarti setelah itu 2003 direkrut. Ya. Keterima. Keterima. 500-an orang termasuk yang 3 orang dari Itu ujian tulis. ujian tulis. Ujian interview 240 yang lulus. Oke. Termasuk kami bertiga. Termasuk Ya. Selesai belum? belum lagi. Belum selesai. Saya pulang dari Jakarta bulan Maret 2003. Oke. Bulan Maret 2003 saya balik. 2003 bulan Maret atau bulan April itu Saddam Hussein dirontokkan oleh Amerika. Iya. Kuwait kan berbatasan dengan Irak. Aha. Oke. Keadaan stabilitas di Timur Tengah. Geopolitik dunia berpengaruh ke Iya. ekonomi, kebijakan, Iya. lapangan pekerjaan semua. Sehingga
terimbas. Yusril menjanjikan kami bulan April atau bulan Mei akan diberangkatkan segera, itu depending visa. Karena keadaan Timur Tengah tidak stabil, tidak ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri khusus Timur Tengah. Oke. Nah, depending. Pulanglah saya ke Palu. Pulang ke Palu, saya belum lagi masuk ke Undata, saya di kampung dulu dengan mama. Sekitar bulan Juni, bulan Juli begitulah, saya masuk kembali ke Undata. Masih diterima itu, Pak? Iya, saya melapor karena dipanggil juga saya datang lagi. Karena mereka tahu bahwa saya ada di Palu dan saya masuk lagi di UGD. Berarti karena kinerja Bapak udah Ya. bagus, rekam jejaknya oke. Ya, Begitu dengar berita Bapak di Palu dan yang lagi butuh datanya dipanggil. ya. Dan selain uang waktu itu motivasi saya untuk keluar negeri Pak Amil, saya tahu kapasitas diri saya. Oke. Oke, bukan sombong ya, bukan. Saya Gak bukan apa-apa. perawat Percaya yang diri itu penting. saya percaya diri. Kenapa? Saya bukan perawat yang tidak punya empati, Ya. tidak punya simpati. Saya perawat yang bukan yang tunggu disuruh. Ya. Saya berusaha memahami apa kebutuhan pasien, apa kebutuhan teman sejawat, apa kebutuhan senior. Saya berusaha Inisiatif penuhi namanya. inisiatif. Sehingga dengan inisiatif yang seperti itu, saya berpikir, bisakah saya dibayar lebih dengan keadaan saya jadi perawat pemula dengan inisiatif seperti itu, Ya. jiwa juang, struggle seperti itu, bisakah saya dibayar lebih? Ya. Jawabannya di Undata tidak bisa membayar saya lebih dari itu. Karena sama semua. Iya, dianggap sama semua. Iya. Sehingga saya berusaha untuk mencoba mengadu nasib menjadi perawat ke luar negeri. Berapa bulan kembali? Berarti episode kedua di Undata. Setelah itu bulan November visa pertama dikeluarkan dari Kuwait. Oke. Info dari Jakarta, pemberangkatan gelombang pertama. 3 orang ini? Belum, teman-teman di Jakarta, teman-teman di Jawa. Oh, yang teman-teman yang 400-an sekian itu. Ya, dari 240 itu. Aha. Setelah itu saya yakin berangkat. Karena saya bukan juga hopeless, saya menunggu informasi karena keadaan Timur Tengah belum aman, jadi belum ada visa untuk diberangkatkan. Betul. Teman-teman nanya, Sugi kok kemana, saya selama ini katanya sudah di luar negeri. Saya tunggu lah nanti kalau sote ada itu berarti. Oh, berarti sudah ada bahasa nyinyiran-nyinyiran. Iya. Oke. Tapi saya tidak pusing. Kenapa? Ya kayak gitulah. Namanya orang kalau mau berbuat sesuatu yang baru dan ini memang harus ada terpaan. Iya, Dan itu membuat saya lebih kuat. Ya. Oke, saya dengan percaya dirinya bekerja walaupun teman ini saya yakin saya berangkat. Visa kami keluar dan diarahkan ke Jakarta itu saya ke Jakarta tanggal 21 April 2004. 2022 berangkat, 2024 2003 interview lulus. enggak berangkat ke Jakartanya. Ke Jakarta 21 April 2004. Oh, enggak yang pertama ya? 2001 akhir. Nanti 2004 April. Baru ada pisahnya. September, saya ingat sekali. September 2001 saya ke Jakarta. Naik kapal kami. 2002, 2003, 2 tahun Pak Amil. 2 tahun menunggu. Tambah 2004 berarti 2 tahun setengah. Menunggu Saya perjuangan. menunggu untuk bisa bekerja sebagai perawat di luar negeri. Berarti itu lelah fisik, Ya, lelah mental. lelah mental, Tapi apakah saya lelah? Tidak. lelah kantong. Saya malah malah berpikir tidak. Ini awal dari Kesuksesan. Itu. Sehingga ya sudah 2000 Mei tanggal 8 kami take off ke Kuwait bertiga. Oke. Sampai di Kuwait tanggal 9, Ya. tanggal 10 kami join di Ministry of Health. Saya paham betul ketika sebuah perjuangan itu benar-benar berhasil kita laksanakan, yang susah itu sampai detail-detail kecil pasti bisa kita ingat. Makanya gitu Bapak, itu kan 2004, berapa tahun yang lalu itu Ya, Pak? Pak Amil. 20 tahun yang lalu tapi Bapak masih ingat detail-detail kecilnya. Saya ingat sekali itu, saya ingat sekali. Kenapa? Yang serunya itu meraihnya itu, Ya, prosesnya itu yang seru. betul. Prosesnya. Enak dicerita. Enak. Memang dijalani agak susah, Ya. tapi dicerita cerita. itu biar turun-temurun masih seru diceritakan. Betul. Semakin sulit sebuah perjuangan, semakin indah untuk diceritakan. Ya. Oke.
Selesai? Tidak. Tidak selesai. Belum selesai. Sampai di sana. Sampai di Kuwait kami proses, ditentukan rumah sakit. Kami bertiga beda rumah sakit. Oke. Tapi saya karena dekatan rumah sakit saya dengan Pak Mahfud, saya akhirnya saya asrama dengan dia dan sekamar. 3 orang ini lulus, tapi ditempatkan di rumah sakit yang berbeda-beda. Tapi di satu kota yang sama. Iya. Kuwait itu kan negara kota. Maksudnya gimana itu? Kuwait itu negara kota. Kayak kota Palu ini, ya satu Kuwait sudah ini. Oh dia Satu kecil. negara, ya negara kecil. Oke. Tapi negara makmur. Ya sudah, sehingga mulailah karir di situ. Mulai karir. Sehingga adik-adik yang saya persiapkan ke Saudi maupun ke Kuwait ini, saya selalu cerita bahwa setelah kita di luar negeri itu kita akan kena penyakit menular. Apa itu penyakit menular, Pak? Dan itu tidak bisa sembuh. Apa itu? Dan semua pasti kena penyakit itu. Kena penyakit menular, semua orang kena dan gak bisa sembuh. Iya. Apa itu, Pak? Kecuali pulang sembuhnya. Homesick, rindu luar biasa Pak Amir. Betul. Apalagi kalau mendapatkan masalah di ruangan. Iya. Nah, yang saya dapatkan bekerja di luar negeri itu, memang orang-orang yang bekerja di luar negeri itu orang-orang yang punya jiwa struggle. Kuat, durable, tahan banting. Karena di sana masalah, your problem is yours. Oke. Our friend just help you as they can. Otherwise you are the one handling your problem. Oke. Nanti ditranslate ya. Masalah kita itu masalah kita. Ya. Teman-teman itu bisa membantu kalau mereka bisa, kalau enggak tidak. Iya. Di sana itu tidak dikenal human error. Tidak dikenal human error. Human error is not acceptable. Oke. Human error salah satunya, jika contoh, makanya saya pelajari, saya dapat sana itu, waktu saya pulang dosen saya bertanya, Sugi apa yang kau dapatkan dari Kuwait? Saya bilang, Bapak, yang saya dapatkan dari Kuwait ini, saya tidak bisa ungkapkan semua. Kalaupun dibentangkan di dunia, mungkin ada dunia lain lagi untuk menampungnya. Wow. Saking banyaknya yang saya dapatkan. Okay. Apakah membangun karakter saya untuk lebih kuat? Yeah. Apakah bagaimana manajerial? Yeah. Bagaimana berlaku? Yeah. Bagaimana menghadapi? Bagaimana solving problems dengan sebuah masalah? Itu saya luar biasa di sana, Pak. Berapa tahun selama? 10 tahun saya kurang lebih sana. 10 tahun. Saya percaya ketika seseorang itu berpindah tempat, entah itu dari desa ke kota, atau bahkan berpindah antar provinsi, atau bahkan berpindah antar negara, pasti merasakan yang namanya perasaan tidak nyaman. Ya. Rindu pulang kampung, tidak bisa beradaptasi di awal-awal. Apa ya namanya? Apa istilahnya? Saya agak lupa istilahnya. Culture shock. Culture shock, betul. Pak Sugi ngalamin itu enggak? Berapa lama ngalaminnya dan kapan mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Saya pada dasarnya saya kurang easy going, Pak. Easy going. Sekitar 1 bulan 2 bulan. Saya culture shock. Sempat nangis enggak, Pak? Menangis itu hanya Allah yang tahu, Pak. Oke, laki-laki tidak menangis. Oh, dan tidak bercerita. Justru laki-laki itu harus menangis, Pak. Biar lebih kuat. Oke, jadi menangis itu bagian dari pertahanan diri. Bagian dari suburnya kekuatan diri. Air mata itu, Pak, bikin subur diri. Jadi berarti buat laki jangan malu untuk menangis ya. Justru menangis ya. Malah menjadi bom atau malah menjadi kawah dalam diri, Pak. Meledak suatu saat yang tak terkontrol. Justru kita perlu ledakan. Ledakan dia sesekali, Pak. Kecil-kecil ledakan. Letup-letupan itu tidak seberapa dibandingkan. Tidak ada meletup tapi meletup 1 kali. Oh itu jauh lebih berat. Ya? Jauh lebih berat. Gantung diri bisa jadi, Pak. Kalau ada bisul keluarin aja dulu. Pelan-pelan. Jangan Bapak kira saya, walaupun saya easy going begini, saya dapat culture shock, Pak. Iya. Culture shock. Yang waktu itu yang saya tanamkan dalam diri saya, Pak. Orang akan berlaku dengan saya sebagaimana saya berlaku ke orang. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini, Pak. Orang akan melihat saya warna biru kalau memang saya nampak biru. Oke. Orang tidak akan melihat saya menjadi warna putih kalau memang saya hitam. Tergantung apa yang kita perlihatkan. Ya. Artinya bukan kata-kata ya. Bukan. Merubah. Tapi action. apa? Action kita. Action. Oke. Saya tahu waktu itu saya masih dengan poor English. Tidak juga pur sekali Inggrisnya. Oke. Lumayan lah. Cuma untuk memahami lebih cepat orang bicara dan order itu
I'm still take time to adapt what I'm talking about, to understand more comprehensive seperti itu. Perlu konsentrasi untuk Perlu memahami. konsentrasi. Nah mereka kan tidak butuh itu, butuhnya gercep. Berapa lama itu adaptasi bahasa? 2 bulanan Pak, 3 bulanan. Sama dengan culture shock tadi ya? Ya. Nah, sehingga saya tunjukkan bahwa ini Sugi. Oke. Kelemahan saya banyak, tapi kelebihan saya yang kau harus lihat. Singkat cerita bisa beradaptasi dan sudah bisa menikmati gajinya. Boleh spill nggak Pak? Waktu itu ada saya gajian 1.200.000, saya sudah PNS. Oke. Di bulan yang sama, di tahun yang sama saya sudah terima gaji 11.500.000. 11.500.000 di tahun 2004. Bapak. Wow. 11 juta aja udah besar. Di tahun 2025 besar lah itu. Ya, itu. Apalagi di tahun 2004. 2004. Wah, mungkin bandingannya 34 sekitar 10 kali lipat Pak. Ya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi saya berpikir waktu itu Pak, ada saya kerja sebulan, ada saya kerja 10 bulan. Oke. Saya kerja setahun, dia kerja 10 tahun. Jadi perjuangan dari nganggur, Ya. SMA 2 tahun jadi kuli bangunan, maaf ya. Jadi kuli, lalu kemudian berjuang di Poltekkes, di Undata jadi tenaga honorer. Berjuang kurang lebih 2,5 tahun untuk bisa dapat visa berangkat ke sana. Lalu kemudian di 2004 menikmati gaji 11 juta. Ini bisa saya bilang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tapi Pak Amil, ya. 2 tahun lebih struggle yang saya jalani, Ya. sepadan dengan 3 bulan culture shock yang saya hadapi di Kuwait. Apa tuh Pak? Culture shock yang benar-benar bikin Bapak. Itu artinya begini Pak. Setiap hari selalu ada yang seru. Oh jadi Bapak bilangnya seru ya? Ya seru. bukan masalah. Bukan. Tapi seru. Seru. Nah, ini berarti pola pikirnya harus perbaiki. Mindset saya perbaiki Pak. Apa yang seru itu Pak? Seru itu setiap hari pasti ada saja salah. Oke. Ada saja yang membuat saya hari itu harus adrenalin keluar. Harus dipelototi atau Hari itu harus terpojok. Ada saja. Tapi Pak, serunya hari itu di 3 bulan awal itu saya berpikir ini adalah proses. Betul. Mematangkan. Saya harus seperti ini. Ya, Tidak bisa tidak. betul. Untuk naik kelas 2 saya harus dulu di kelas 1 dulu. Ya. Saya harus belajar mengerut pensil. Saya harus belajar memegang pensil. Mungkin jari-jari saya melepuh memegang pensil yang terlalu keras. Padahal lembut saja. Karena memang saya baru beradaptasi memegang pensil. Karena saya baru beradaptasi dengan orang-orang yang perawat notabene-nya dari Filipina, India, Pakistan, Bangladesh, dokter-dokter dari Ceko, Kanada, India dan Mesir. Berarti rumah sakit di Kuwait yang Pak Sugi tempati untuk bekerja itu adalah rumah sakit internasional? Rumah sakit internasional yang mempekerjakan 70% bahkan 80% ekspat. Ekspat. Wow. Ekspat. Orang-orang luar dari semua negara datang. Makanya servisnya harus excellent. Ya. Standar kita di Indonesia pada waktu itu belum segitu. Ya. Sehingga kemudian Bapak harus adaptasi dulu. Ya. Standar kami akreditasi itu akreditasi Kanada. Jadi orang Kanada yang mengakreditasi rumah sakit. Oke. Jadi memang kami dari performance, penampilan kita harus neces Pak. Oke. Celana enggak boleh ketat, baju juga harus berbentuk, bentuknya enggak boleh juga lurus tapi ada lekukan tubuh tapi tidak ketat. Kita harus good looking, rambut harus diminyaki, di look wet lah dengan Gatsby itu. Harus ada jam tangan, kita harus punya pena 2 paling kurang. Harus multicolor dengan pena biasa. Harus ada name tag. Name tagnya pun diatur, bukan name tag yang digantung tapi name tag yang itu. Yang semua diatur. Sepatu Keds warna putih, bukan pantofel. Makanya Bapak sering razia mahasiswa. Ya. Karena standar. Pak Amil, sebenarnya Pak Amil bisa baca ya. Karena standarisasi. Sebenarnya itu juga melatih dari awal mereka seperti itu. Ya, betul. Kayak gitu. Sehingga kenapa saya bilang seru? Ya setiap hari ada saja saya harus beradaptasi dengan bentuk pekerjaan. Di sana kan teamwork Pak. Teamwork. Selama 10 tahun, selain cuan tadi, pengalaman, pengetahuan, keahlian yang Bapak dapatkan, ada yang lain?
Saya bertemu jodoh di sana. Ketemu jodoh di sana. Ya. Oke. Orang Indonesia atau orang Orang Kuwait? Indonesia. Orang Dia Indonesia. perawat juga. Perawat juga. Pekerja sama. Sama. Tapi kerjanya di departemen lain, rumah sakit lain. Rumah sakit lain. Cuma ketemunya di sana, orang Padang. Oke. Terus sudah saya belajar membina rumah tangga di sana. Di sana. Saya punya anak 3. Tahun keberapa itu Pak? Bapak menikah? 2005. Berarti baru setahun di sana. Iya, 2005 bulan September saya menikah. September. Berjuang Jadi bersama. 2004 April Mei saya masuk Kuwait. Setahun setengah berarti saya menikah. Berarti dahsyat itu Pak. Menggabungkan 2 gaji yang besar Ya bersama. banyak lah Pak. Saya ya boleh dikata sejahtera waktu itu. Sejahtera. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana tinggal di apartemen. Ya, awalnya apartemen, asrama, hostel namanya. Oke. Setelah itu setelah menikah sewa sendiri apartemen Pak. Sewa sendiri apartemen. Anak tahun keberapa? Tahun Lahir. 2007, tahun 2007, kedua. Berarti, ya tahun kedua. Ya, tahun kedua awal Februari 2005, tanggal 25 Februari 2007 yang pertama lahir. Anak pertama lahir, istri masih berkarya? Masih semua, kami masih dua perawat sana. Oke. Terus gimana? Punya anak, kemudian kita punya pekerjaan. Nah itu sudah, punya anak, punya pekerjaan, saya struggle lagi untuk mencari orang yang tinggal di rumah, Babysitter. Tapi awalnya susah, sehingga setiap hari sebelum kerja saya bawa anak saya itu di babysittingnya Rumah sakit? tidak, orang Filipina dan orang India. Dekat rumah sakit? Dekat tempat kami tinggal Pak. Oh. Jadi dibawa 2 anaknya ke situ baru kami ke rumah sakit. Oke. Seperti itu. Itu saya lakonin sampai anak saya kedua. Masih dengan rumah sakit yang berbeda? Tidak, rumah sakit sama. Setelah menikah pindah? Setelah menikahnya pindah asrama saja Pak. Enggak. Istri Pindah kan rumah sakit, enggak. Awalnya kerja di rumah sakit yang berbeda sama bapak? Enggak, tetap beda. Oh, tetap beda? Tetap beda. Itu maksud Dia saya. rumah sakit kepolisian. Oke. Rumah sakit kepolisian. Rumah sakit kepolisian bapak internasional ya? Ya. Jadi saya merasakan bagaimana struggle hidup berkeluarga awalnya di rantau dengan anak tanpa support dari, kalau di sini kan mungkin kalau menikah mungkin ada mertua lah, ada ipar lah yang jaga adik, kalau kita kerjakan ada mama. Ya. Nah itu. Oke, nyambung dengan ini Pak. Ada sekarang yang lagi viral tentang tagar keluar aja dulu. Ya, tadi kami bahas dengan istri saya. Ya. Keluar aja dulu. Nah, saya mau minta pendapatnya Bapak. 4.000, 3.900-an di target itu yang mereka pada tagar itu sekarang. Tagar itu kan sebenarnya berasal dari ketidakpuasan Ya. dengan sistem pendidikan, sistem pekerjaan yang susah sekali di Indonesia, kemudian hukum, pemerintahan, kebijakan lah intinya. Kemudian sebenarnya lebih ke generasi muda ini tidak puas dengan kehidupan. Maksudnya di Indonesia yang susah dapat pekerjaan, dan kalaupun punya pekerjaan itu gajinya kecil. Bisa minta pendapat Pak? Kalau saya, Pak Amil, Ya. saya tidak serta-merta melihat sesuatu itu buruk. Oke. Alhamdulillah sudah itu mindset saya. Kalaupun orang itu buruk dibilang di saya, orang itu jahat. Saya tidak melihat jahatnya. Saya tetap punya harapan orang ini baik. Walaupun akan dia menipu saya suatu saat dan saya tertipu, ya sudah, itu sudah risiko saya. Yang pokok saya tidak pernah mematahkan saya berprasangka baik dengan orang itu. Sehingga dengan tagar Keluar aja dulu. keluar aja dulu. Sebenarnya itu apa ya? Kalau orang melihat sisi buruk, ya saya tidak bisa juga sangkal ya. Ya. Dia dengan kacamatanya, saya juga dengan perspektif saya melihat. Ya. Itu adalah peluang dan tantangan untuk seru-serunya di usia seperti itu. Iya. Berarti memang Bapak setuju bahwa sistem penggajian di Indonesia itu belum bisa mensejahterakan? Belum bisa, karena memang ya kita mau salahkan pemerintah juga, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Pemerintah kan juga berusaha sebaik mungkin. Banyak variabel ya Iya. yang akhirnya menyebabkan hal itu Iya. terjadi. Terus kita tahu diri lah, Ya, kita orang kecil Pak Hamil, betul. kita mau bisa apa? Oke. Kan? Nah, sehingga jangan orang bilang, terus apa andil pemerintah terhadap kita? Oke. Kita tanya balik, apa andil kita terhadap pemerintah? Ya.
Kita menuntut terus dengan pemerintah. Pemerintah sudah cukup menggratiskan sekolah kita. Oke. Sudah cukup memberikan kebebasan kita hidup di negara ini. Mau berbuat apa saja untuk peningkatan diri. Sudah cukup. Baik. Saya bermaksud seperti ini Pak Sugi. Kita nggak usah bahas terkait politik dan keadaan pemerintahan kita. Tapi kita bicara tentang bahwa kita sepakat bahwa peluang kerja di Indonesia agak sulit. Pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh SDM kita atau generasi muda kita yang sudah berpendidikan. Berarti kita justru harus mengambil peluang ke luar negeri ini. Kebetulan saya tahu Bapak bahwa jadi direktur Kepala cabang. Kepala cabang PT Timur Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menyiapkan tenaga kesehatan. Salah satunya mungkin salah satu bidangnya menyiapkan tenaga kesehatan untuk berangkat ke luar negeri seperti Bapak dengan pelatihan dan seterusnya. Lalu kemudian bisa dicerita itu Pak. Sekalian bisa promo di sini. Saya dengan tagar keluar aja dulu itu, saya pro. Pro dari sisi ininya ya? Pro sekali. Kenapa? Pro sekali. Kenapa? Jiwa muda ini kan sebenarnya suka yang seru-seru mereka ini. Pak. Suka yang dicoba dulu. Iya betul. Mana serunya kayak gitu. Saya ke Kuwait saja waktu itu tahun 2004. Saya kelahiran tahun 76. Berarti berapa ya? 28 tahun. 28 tahun Pak. Ketika berangkat itu. Itu pun saya masih merasa seru-serunya. Ya. Bagaimana yang 25? Betul. Yang semangat. Bagaimana 24? Lagi tentu lebih seru kan? Betul. Nah, seru kita ambil di sini Pak. Sudah disitulah kita meningkatkan kapasitas diri. Ya. Oke, ambil peluang itu. Nah terus apalagi saya berpikir dengan keluar negeri. Serunya itu apa? Ya satu, karena saya juga suka jalan Pak. Ya. Kita traveling. Betul. Apa yang belum orang lihat mungkin kita sudah bisa lihat. Kalaupun orang bilang kan ada bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di ini. Lain Pak. Beda yang kita rasakan. Beda taste-nya. Taste-nya yang kita really our own experience for that. Beda. Sehingga makanan yang kita makan pun beda. Di luar negeri makanan variatif makanan. Terus itu seru-serunya memacu adrenalin setiap hari. Nah, sehingga terus apalagi kita dulu waktu di kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta itu Pak, ada tertulis di situ, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi nama siapa enggak? Di bandara mana? Di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Kedatangan itu dari luar itu tertulis, selamat datang pahlawan devisa. Oke. Saya itu tidak menyangka waktu itu Pak. Saya lupa bilang Pak Amil, kami bertiga waktu itu dinobatkan sebagai perawat Sulawesi Tengah pertama yang go internasional. Masya Allah, oke. Itu. Sehingga waktu saya pertama pulang cuti itu, waktu Bapak meninggal, saya lihat saya di antrian panjang untuk store paspor, saya lihat, Masya Allah, ternyata saya pahlawan devisa. Pahlawan. Coba, saya ex pahlawan devisa. Nah kenapa kita tidak mencetak diri menjadi pahlawan? Iya, betul. Itu bisa diceritakan anak cucu bahwa saya seorang pahlawan. Betul. Dan pahlawan tidak hanya buat negara kita. Ya. Buat keluarga. Buat adik-adik. Ya. Kakak kita mungkin. Tidak usahlah kita lihat skop terlalu besar. Ya. Sebuah negara, apa nanti negara-negara bikin kita kayak begini. Ya, tidak. Kita skop kecil lah. Ya. Mama, bapak, adik-adik, kakak yang butuh. Betul. Coba kita jadi apa ya? Coba kita belajar kita menjadi pahlawannya. Coba kita belajar kita menjadi tulang punggung di keluarga. Oke. Punya ada kebanggaan tersendiri, punya ada rasa kepuasan tersendiri. Boleh nggak saya bilang setelah 2004-2005 Bapak berangkat ke Kuwait dengan gaji yang segitu, kehidupan ekonomi keluarga itu ada saya selesai sekolah. Milik 5 waktu itu belum menikah Pak Amir. Ya. Asbab kami Allah mudahkan sana kerja dan dapat uang lebih. Akhirnya 5 itu mama bapak tidak mengeluarkan banyak duit lagi untuk mereka menikah. Ya. Oke, terus adik saya selesai sekolah 2 orang, semua sarjana. Dan adalah pelan-pelan dibantukan pada saudara-saudara yang lain. Masya Allah. Seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Amil, tahun 2000
2008 apa 2009 ya. Saya hajian Sama keluarga? sama istri. Sama istri. Ya, saya menunaikan ibadah haji. Mama dulu, baru saya. Iya. Untuk apa ya? Untuk menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, teman-teman yang belum memutuskan, yang tidak memutuskan waktu itu menjadi pegawai negeri, Iya. saya sudah haji duluan dari mereka. Artinya toh, Iya, betul. itu dambaan tiap orang. Iya. Tiap muslim maksudnya se-Indonesia ini mendambakan selalu puluhan tahun ngumpul duit untuk haji. Betul. Dan saya Allah permudah dan percepat untuk melakukan itu, Pak. Seperti itu. Jadi saya berpikir saya justru keputusan yang saya ambil untuk pergi ke luar negeri waktu itu, saya yakin sekali itu adalah keputusan yang Allah arahkan ke saya, Allah ilhamkan ke saya untuk saya hari ini. Bisa nggak sih bilang bahwa itu adalah keputusan terbaik dalam hidup Bapak? Salah satu. Salah satunya, Pak. Salah satu. Salah satunya. Saya dulu berpikir saya tidak lulus TPDN itu, saya menangis, Pak. Saya merasa kecewa, dikecewakan, sedih sekali waktu itu. Merasa gagal. Gagal. Tidak lulus. Karena saya pikir nilai saya bagus-bagus kan. Oke. Tapi kok tidak lulus. Iya. Ternyata Allah mau ukir saya di destiny yang lain. Iya. Di nasibku yang lain. Kayak gitu. Diarahkanlah saya. Dan ternyata ya dengan lulusan D3 itu, Iya. lulusan D3, ijazah D3, saya selalu bilang ijazah D3 itu sayap kanan, ijazah khusus pelatihan itu sayap kiri. Dengan dua sayap itu Pak, saya bisa terbang ke luar negeri. Kayak gitu. Jadi saya berpikir keputusan hari itu memang keputusan yang gila. Oke. Teman-teman di ruangan bilang saya gila, maksudnya tidak puas dan lain sebagainya. Padahal mereka Banyak tidak yang tahu. menyayangkan Ya, di masa itu. apa yang kau Apalagi butuh waktu 2 tahun setengah. Iya. Bisa jadi nyinyiran dari. luar dari sana biasa. juga. Ya, yang saya salutkan itu itu adalah support mama, bapak, kakak-kakak. Support karena saya menjelaskan detail apa yang menjadi motivasi saya untuk bisa mau keluar negeri. Iya. Dan saya katakan saya mau sekolah lagi, bapak tidak punya duit, Oke. kami 5 orang belum menikah, bapak sudah renta, Iya. izinkanlah saya keluar mama. Karena memang ya hampir semua orang tua itu berat melepas anaknya Berat, jauh-jauh. Pak Amil 9 bulan saya di sana Pak Amil, bapak saya meninggal. Oh. Coba, bagaimana selesai belum selesai? Makanya saya bilang waktu sampai itu belum selesai. Oke. Belum selesai. Saya datang setelah 3 hari dia dikubumikan baru saya. Apakah saya menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal. Di kuburannya pun saya tidak menangis. Kenapa? Karena air mata saya sudah habis sebelumnya itu. Oke. Sudah habis dengan struggle kehidupan di Jakarta. Struggle saya dengan 3-4 bulan di Kuwait. Sudah habis di situ. Dan saya tidak menyesal. Kenapa? Saya penuhi semua maunya dia. Keinginan dia saya penuhi. Selesaikan utang-utangnya. Penuhi apa hajatnya dengan saya setelah di sana itu. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, sudah ini jalan nasibku. Iya. Betul. Saya harus membayar mahal. Sebuah pengorbanan saya harus bayar mahal. Oke. Kita ingin banyak menggali episode kehidupannya Bapak. Nggak hanya selesai sampai di luar negeri ini. Makanya tahun berapa selesai Pak? Maksudnya kenapa tahun berapa memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kenapa balik? Padahal dengan sudah struggle, sudah sudah menikmati hasil jerih payah, sudah haji. Itu sementara di sana haji ya. Sudah haji, punya apartemen, tinggal di apartemen, punya kendaraan sendiri yang saya pernah dengar bawa beli mobil di sana. Punya mobil di sana. Kenapa memutuskan untuk datang ke Indonesia dan di tahun berapa itu? Waktu itu kan memang saya janji waktu itu ke Kuwait itu cuma 2 tahun Pak Amir. 2 tahun? 2 tahun. Janjinya 2 tahun, keterusan sampai 10 tahun. Tapi saya teken kontrak di awal itu saya rubah sampai di Kuwait saya rubah menjadi 3 tahun. Oke. Setelah saya menikah, bapak meninggal, mama tanya terserah kau sok. Ada kata terserah. Ya. Berarti udah mulai longgar tuh. Ya, saya bilang oke, Ma, saya akan menata dulu untuk mau balik. Nah, setelah itu mama saya tahu bahwa saya sudah punya ini dan itu di sini. Iya. Saya disarankan pulang. Mama saya selalu menelepon, pulanglah nak. Setahu saya rata-rata pekerja luar negeri itu biasanya membawa, makanya disebut devisa negara, membawa hasil keringat dan kerjanya itu ke
Indonesia. ke Indonesia. Berarti Bapak selama kerja 10 tahun itu sudah mulai Ya, menyalurkan adalah aset-aset ke ya, Indonesia. ada. Udah beli Tanah, rumah, oke. macam-macam lah. Nah, gitu. Bangun rumah di kampung sama orang tua. Ya, sehingga Mama tahu itu sudah cukup. Menurut Oke. Mama sudah cukup. Baliklah. Di tahun ke-10, Ya. Sebelum memutuskan pulang tahun 2010, 2010. saya ambil alih jenjang Kuliah. kuliah Karena kesana dengan ijazah D3, oke. diploma. Saya alih jenjang di Middle East University, kampus kedua yang dari Dubai, Oh, dia cabang Dubai. cabang Dubai, ke Indian Curriculum, Buka di Kuwait. Kuwait. Ya. Oke. Indian kurikulum India 2 tahun saya alih jenjang sehingga dengan gelar BSN itu Bachelor Science of BSN. Nursing. Bachelor Bachelor of Science Bachelor Science of Nursing. Oke. Ya. Escape lah istilahnya di sini itu. Ah, oke. Nah, memutuskan. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya pulang dengan D3 rugi. Secara pengetahuan, pengalaman sebenarnya udah lebih dari itu. Ya, Tapi kan orang selalu menilai dari kok ijazahnya. ya gitu. Rekognisi ijazah itu tidak bisa kita abaikan. Betul. Akhirnya saya dengan support Surat istri saya kuliah administrasi. lagi. Selesai tahun 2012. Istri enggak? Enggak, karena sudah sibuk dengan anak, mereka pulang duluan. Nah, Pulang duluan di tahun 2011. tahun berapa di sana? Tahun ke berapa? Tahun 2011 istri saya pulang. Maksud saya kan Bapak bilang tadi 10 tahun di sana. Ya, Berarti pokoknya tahun, 2 tahun sebelum tahun ke-9 istri saya balik. tahun ke-9. Karena saya setelah selesai itu saya balik lagi 1,5 tahun dan saya balik di 2014an awal kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus sudah dengan ijazah BSN itulah saya memberanikan diri untuk apply bekerja di universitas. Waktu itu masih Stikes ya. Masih Stikes Widya Nusantara Masih Palu. Stikes Widya Nusantara. Masih di Tanjung 1. Enggak, sudah mulai pembelajaran baru di kelas di Tombos Sudah ini. ada. Walaupun waktu itu saya masih interviewnya di sana. Interviewnya di Tanjung 1. Tanjung 1. Nah, ya. Guys, Universitas Widya Nusantara dulu kampusnya di Tanjung Tanjung 1. 1. Ya, itu. Oke. Di sini dengan menjadi awal-awalnya itu di laboratorium. Kerjanya di laboratorium. Di lab. Di lab. Ditaruhnya di Ya, situ. di lab. Walaupun saya sudah dikasih mata kuliah dengan pertimbangan pengalaman. Walaupun waktu itu memang yang mengajar kan harus S2 Pak Amil. Iya. Pertimbangan dari dikti, pertimbangan pengalaman, experience. Iya. Sehingga saya diperkenankan mengajar. Iya, di waktu itu kan belum ada aturan harus Ya, S2 harus juga S2. waktu itu. Iya. Saya mengajar bahasa Inggris keperawatan, mengajar anatomi fisiologi, mengajar kebutuhan dasar manusia, kayak gitulah. Saya ingat dulu ketika saya datang di awal-awal juga 2014 atau 15 Pak Amel ya? 2014 ketemu Pak Sugi. Wah, kita memandang Pak Sugi itu. Oh, Keilmuan. Apa belajarnya sama Pak Sugi? tidak Pak, tinggi gimana jangkung nih? aja gitu. Allah. Oke, kemudian memutuskan ke Indonesia jadi dosen. Sampai sekarang berarti ya. Ya. Dengan berbagai macam mata kuliah yang memang fokusnya adalah anatomi fisiologi, Iya. fisiologi dan sebenarnya intinya keperawatan lah. Ya. Perawatan kemudian kapan memutuskan untuk kemudian membantu anak-anak bangsa? Ya ini sebenarnya jadi dosen untuk membantu anak-anak bangsa juga, tapi membantu anak bangsa untuk menapaki yang sekarang lagi viral nih, Iya. keluar aja dulu untuk kemudian berkarya menjadi pahlawan Depisah Indonesia, kemudian juga menjadi pahlawan buat keluarga. Kenapa memutuskan untuk menjadi membantu anak-anak bangsa? Waktu itu sebenarnya tidak ada niat waktu itu dari Kuwait resign dari sana untuk mempersiapkan perawat ataupun bidan untuk Nggak ada. tidak ada sedikit pun. Saya waktu itu niatnya kalaupun mengajar ya mengajar dan kalaupun menjadi pengusaha. Oke. Waktu itu pertemuan alumni di Poltekkes, alumni untuk mahasiswa baru. Jadi saya diberikan waktu itu untuk menjelaskan bagaimana prospek luar negeri, bagaimana pengalaman luar negeri. Saya hanya cukup menceritakan. Motivasi. Iya. Tapi untuk link
mempersiapkan dan berangkat saya tidak punya. Tidak punya. Tidak punya. Nah, itu tadi sehingga saya putar otak Pak Amil. Saya putar otak. Berarti pas diberikan waktu itu, pas setelah itu mulai berpikir. Ya. Mulai ada muncul niat. Ya. Oke. Bagaimana caranya saya bisa connect dengan orang di Jakarta untuk bisa memberangkatkan adik-adik ini ke luar negeri. Oke. Nah itu. Connect-nya itu pun apa ya? Saya dipertemukan dengan teman yang ex-Kuwait, tapi waktu itu tidak deal seperti itu. Tapi saya sudah persiapkan juga ada anak-anak dari sini untuk ke sana. Saya hanya mempersiapkan dan mengirimkan mereka ke Jakarta. Nah teman itu yang ngatur ke PT itu. Oke. Berarti jadi orang ketiga. Berarti. Ya saya orang ketiga. Nah terus anak-anak itu saya bilang, kalau kamu di PT, tolong ambil salah satu nomor orang di sana yang bisa saya ajak bicara. Oke. Nah disitulah awalnya. Setelah itu dikasih. Saya berbicara dengan Pak Arif, terus dengan Pak Fauzi juga waktu itu. Bagaimana kelengkapannya. Mereka mengundang saya ke Jakarta Pak. Oke. Deal-dealan di sana waktu itu. Saya harus dapat berapa dari perusahaan PT. Karena ya ada kerja tentu ada uang lebih kan. Ya. Oke. Sekitar 3 tahunan saya kerjasama dengan mereka itu. Ya. Nah sampai saya dipertemukan dengan kepala direktur saya Di PT Timur Raya Lestari ini. Timur Jaya di Lestari. Waktu itu kegiatannya WN. online. Saya masih ingat. Bursa kerja apa Bursa ya waktu kerja itu? waktu itu karena kita lagi COVID. Saya waktu itu ada di Pantai Timur Lagi di perjalanan di Kecamatan Kasimbar. Ya. Waktu itu, Ampi Babo. Ya. Saya melakukan Zoom di situ. Disitulah saya diperkenalkan, Pak Amil perkenalkan dengan Bapak Direktur saya ini. Betul. Saya masih ingat itu. Nah, Pak Direktur ini, Pak Ahmad Faisal ini. Ahmad Faisal. Dia waktu itu langsung nangkap. Dia jujur ke saya nangkap, dia bilang tidak. Ini Pak Sugi ini orang yang tertutup, selama ini tertutup tapi sebenarnya di-coer sedikit saja bisa punya sesuatu. Akhirnya setelah Zoom itu dia telepon saya langsung. Oke. 2 hari setelah itu dia datang ke Palu temui saya. Untuk memberikan SK mengajak saya untuk membuka cabang di sini, Cabang. mempersiapkan perawat ke luar negeri. PT Timur Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari itu selain memberangkatkan tenaga kesehatan ada apa semua di dalamnya? Untuk barista, perhotelan, perhotelan. sampai cleaning service untuk di Masjidil Haram. Berapa negara? Dia Satu fokus saja? tidak, Saudi, Qatar, Uni Emirat, sampai ke Polandia. Oh sampai Eropa? Ya Eropa. Polandia itu untuk pabrik tehel. Oh jadi pekerja di sana? Ya. Berarti Bapak selain mempersiapkan tenaga kesehatan ke luar negeri juga meninterview dan mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dari bidang-bidang itu? Untuk hari ini Pak, saya masih fokus ke tenaga kesehatan dulu. Karena mengurus yang itu juga butuh effort yang lebih. Tapi baru-baru ini kemarin ada yang mau untuk cleaning service di Masjidil Haram. Jadi pelan-pelan ini pilot project saya. Ini yang mau dikerjakan ya. Ya, pilot project saya juga yang dipercayakan ini untuk tenaga kesehatan ke Libya. Libya berarti masuk Afrika ya? Libya Afrika, negaranya Muammar Gaddafi. Nah, itu butuh dokter, perawat, bidan. Dokter juga? Bukan selain bidan, perawat, perawat umum, dokter umum, dokter spesialis, X-ray department staff, fisioterapis, lab anestesi, lab kimia, itu mereka butuh. Jadi udah didengerin ya, ada peluang untuk berkarya ke luar negeri untuk jurusan-jurusan yang disebut oleh Pak Sugi tadi. Boleh spill gaji Pak? Gaji di Libya lebih tinggi daripada Saudi. Daripada Saudi. Dia kurang lebih Kuwait. Kalau dokter Kuwait itu di sekarang ya, bukan zaman Bapak. Kalau Kuwait sekarang 35 sampai 40 juta. Wow, 35 sampai 40 juta itu kayaknya eselon 1 di sini kayaknya belum nyampe sih. Libya pun menawarkan seperti itu, bahkan sampai 45 juta. Wow.
Ya, Itu guys. perawat Pak. Kalau dokter sampai 100 juta, 160 juta, 120 Wow, juta. untuk dokter-dokter yang daripada ditempatkan di tempat yang nggak terlalu basah, lebih baik mandi ke luar negeri. Ya, kayak gitu. Oke, saya masuk ke step selanjutnya nih Ya. dari episode kehidupannya Bapak tentang Parigi Motong. Ya. Jadi tenaga ahli pengentasan ranting, pernikahan dini, keluarga berencana, apalagi Pak? Saya ingin tahu kenapa sampai ke sana Itulah. dan gimana bagi waktunya nih? Pak Amil, setiap hari bagi saya itu adalah seru. Ya, Seru. Bapak suka tantangan, Ya, suka tantangan. mengeksplorasi Ya. diri. Sehingga saya ingat sekali dulu Pak Amil itu pernah bilang ke saya, Pak Sugi ini spesifikasinya apakah? Iya, betul. Ingat enggak? Betul, betul. Saya jadi bingung Pak Sugi, saya mau kasih di mana Pak Sugi? Mau mengajar tentang kegawat daruratan emergency bisa, medical surgical bisa. Entrepreneur bisa. Ya, tapi saya bilang itu asal jangan kau kasih saya perawatan anak dan maternitas. Modernitas, oke. Kan? Waktu itu kan Bapak yang dalam-dalamnya Iya, untuk. oke. Nah, sehingga bagaimana saya ke Parigi Motong itu adalah tidak bisa kita pungkiri Pak. Ya, Teman hari ini, teman selamanya. Itu yang saya pegang. oke. Jadi ketika punya teman, kenalan, jaga baik-baik, Jaga, simpan, simpan, pegang erat. pegang erat-erat. Jengkelmu dengan teman Pak, telan sendiri. Oke, Kau berdamai dengan hatimu untuk salahnya teman. oke. Berdamai dengan hati. Apa hubungannya dengan Parigi Motong dan jadi staf Itu ahli? karena teman waktu itu, teman SMA, SMA. teman sama-sama ujian STPDN itu adalah sekretaris Kabupaten Sarajevo. Dia lulus STPDN. Ya, STPDN dan dia menjadi sekretaris kabupaten hari ini Pak. Oke. Beliau waktu itu menjabat menjadi kepala badan Bapeda. Dan sudah tahu Pak Sugi, tahu track recordnya dari SMA, Ya. tahu bahwa Bapak sudah keluar negeri dan dia butuh. Waktu itu dia hanya simpel interview saya. Oke. Waktu itu COVID 2019 kan, di bulan Juni dia hanya tanya, Sugi kau tahu stunting? Waktu dia ke rumah, saya bekam dia waktu itu. Saya kan punya klinik terapi bekam akupunktur juga di iya. rumah. Ini yang mau saya akan Ya. kita gali sebentar. Stunting itu balita yang tidak tumbuh Ya, bagus sesuai usia. tidak tumbuh baik Sesuai usia. sesuai dengan usia. Terutama tinggi badannya sehingga nanti akan mengefek ke pertumbuhan dan kecerdasan otaknya. Akan berefek pada pertumbuhan dan kecerdasan otaknya Di tahun-tahun ke depan. di tahun ke depan. Apa efek masa depan? Ya, efek masa depan adalah kita punya sumber daya manusia tapi tidak berkualitas. Oke. Fisiknya ada, bodinya ada, secara knowledge, secara kreativitas otaknya itu bisa di bawah, Pak. Oke. Efek berikutnya? Efek berikutnya lagi, apabila dia menjadi orang dewasa, dia akan sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan. Oke. Sehingga itu menjadi beban negara. Kalau menikah, kemungkinan punya keturunan. Untuk stunting ataupun itu sebenarnya kecil kalau dia rubah. Oke. Kalau dia rubah. Tapi dengan maaf ini, notabene-nya mereka yang tidak STM yang tidak punya kualitas, Iya. SDM baik secara fisik maupun mental apalagi kecerdasannya tidak berkualitas. Itu mau dipakai di mana, Pak? Iya, akan berpengaruh pada kemampuan Finansial. kerjanya finansialnya. Ya. Ketahanan hidup, ketahanan pangan sebuah keluarga itu berpengaruh sekali. Maka ketika punya anak, maka dia tidak akan bisa mensuplai Ya, sehingga kebutuhan gizi anak-anaknya, maka kemungkinan akan begitu terus. menular. Sehingga menjadi sebuah keturunan. Kalau jumlahnya banyak, Itu yang menjadi beban pemerintah. Ya. Kita mendapat nanti demografi pertumbuhan penduduk yang nanti pemerintah bingung mau apalagi diapakan. targetnya isunya adalah di 2025 akan ada 2045 Pak, emas. 2045 ya, Indonesia emas. Indonesia emas dengan bonus demografi. Bonus demografi 2030. Kalau tidak disiapkan dengan baik, bukan jadi emas nanti. Itu. Emasnya mau kemana? Iya. Ada enggak? Kayak gitu. Oke. Nah, sehingga beliau memanggil saya, Oke. bantu Parigi Motong, Gi, untuk mengentaskan itu.
Ya mulailah saya dengan pelan-pelan kesana kemari antara bagi waktu antara kunjungan sasaran di Parigi Motong dengan kegiatan mengajar di sini. Walaupun waktu itu tertolongkan dengan mengajar bisa Zoom kan, tertolong itu. Tapi akhir-akhir ini saya switch waktu antara mengajar dan tahun ini diperpanjang lagi kontrak kami. Bulan depan kami akan mulai lagi. Berarti sibuk, sebenarnya ada banyak kesibukan, tapi kalau saya simpulkan ada 3 hal yang besar. Mengajar, Staf ahli, ya, mengajar, dan kepala cabang. Ya, betul. 3 hal ini yang harus di manage sedemikian rupa. Sebelum ke manajemen waktu, cerita sedikit apa kerjaannya Bapak spesifiknya di sana, apa yang harus Bapak kerjakan, apa yang harus Bapak target-targetnya. Ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sasaran kan ada 5. Ya. Remaja, anak SMP SMA, Ya. remaja puri terutama, terus calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dengan balita. Di remaja apa yang dilakukan? Di remaja saya ke sekolah-sekolah, SMP SMA untuk memberikan mereka pemahaman, meningkatkan karakter. Berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak. Untuk apa? Untuk 1, seks bebas, narkoba, dan memplanning. Mereka harus memplanning atau merencanakan mereka mau kemana setelah sekolah. Termasuk pernikahan dini. Apakah pernikahan ini menjadi solusi terakhir setelah mereka tidak melanjutkan kuliah? Ya. Nah itu saya paparkan semua. Kalaupun menjadi solusi akhir nanti akan bertemu dengan seperti ini. Kayak gitu. Nah saya juga dipercayakan kemarin menjadi ini karena saya sudah berumur. Tentu diharapkan pemerintah menganggap pemerintah Kabupaten Parigi Motong berharap bahwa saya sudah punya pengalaman bagaimana mengasuh mendidik anak. Punya pengalaman itu. Jadi bagaimana dengan meningkatkan karakter anak baik mahasiswa maupun anak sendiri untuk bagaimana ditransfer ke anak-anak Parigi Motong. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Dicatin ngapain? Dicatin. Nah, dicatin mereka ada masuk di LC Mil, Pak. Apa LC Mil itu elektronik siap hamil, siap nikah hamil. Elektronik siap hamil. Siap nikah dan siap hamil. Kasih gambaran Pak. Gambaran saya elektronik. Ya. Jadi mereka itu Pak di screening. Laki perempuannya di screening. Apakah mereka ini siap menjadi apa mereka ini jika nanti menikah siap hamil enggak? Screeningnya kesehatan berarti. Iya. Mentalitas? Pengetahuan? Sedikit Pak. Karena kesiapan mereka berarti kalau untuk menikah itu berarti sudah siap mental menikah. Ya. Cuma secara fisik mereka dipersiapkan juga lingkar lengannya, perempuannya, HB-nya, berat badannya, baik laki-laki maupun perempuan, itu masuk semua. Berarti tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bukan angka kematian. Ya, 1 angka kematian. Angka kesakitan dan kedua itu angka prevalensi dari anak yang lahir dengan risiko stunting. Ujungnya sebenarnya lebih ke stunting. Iya. Karena kalau dia tidak sehat sebelum menikah dan di awal menikah dia sudah hamil, nanti dia akan menjadi ibu yang bumil kekurangan energi kronik. Iya. Kayak gitu. Nah, itu akan mengarah ke sana. Mengarah anak yang dalam kandungan saja anaknya sudah misnutrisi. Insufisiensi nutrisi. Sudah kekurangan nutrisi. Defisiensi. Nah, sehingga nanti bagaimana dia dari dalam kandungan dari T1, T2, T3 itu ANC-nya itu harus komplit. Diperjelas Pak, T1 apa, ANC itu apa? Karena penonton trimester kita 1, trimester 2, trimester 3. Saya ngerti Pak, tapi penonton kita di rumah bukan cuma orang kesehatan. Ibu harus melaporkan bahwa dia sudah hamil. Nah, kejadian itu biasanya trimester 1 ibu-ibu tidak melaporkan dia hamil. Jadi bukan T1 apa istilahnya ini? Akses dengan saya lupa astagfirullahaladzim. Nah, sehingga T1 murni dengan T1 akses. Nah, sehingga padahal di T1 murni ini dia sudah harus terkontrol Pak. Konsumsi makanannya. Dia sudah harus mendapatkan konseling terkait dengan konsumsi makanannya,
menghadapi kehamilan di T1, Iya. trimester 1, dia harus apa dengan Pola- perubahan hormonal, ya, pola hidup perubahan dia lah. minat atau kemauan dia makan, itu harus sudah di konseling dia Pak. Karena kalau dia turuti dengan maunya seperti itu, tidak terkontrol dan tidak diawasi oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya, 3 bulan pertama itu anak sudah defisiensi nutrisi Pak. Nah itu masuk ke trimester kedua, Oke. dia butuhkan lagi. Nah itu terus-terus sehingga anak lahir sudah itu Pak, sudah ada gangguan setengah lah dari dalam kandungan. Berarti memang stunting ini penyebab utamanya adalah defisiensi nutrisi yang bisa saja dialami oleh anak masih dari dalam kandungan. Sampai setelah mereka pasca lahir. Pasca mereka lahir, 1000 ada target HPK kan istilahnya kan, 1000 HPK 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan. 1000 hari kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Berarti sampai usia berapa Pak? 2 tahun. Berarti usia 2 tahun. Dari 0 bulan dalam 0 perut bulan, sampai usia 2 tahun. tahun. Itu 1000 HPK. Diperhatikan baik-baik nutrisinya, jangan sampai dia mengalami stunting. Ya. Oke. Jadi itu fokus di catin. Ya, catin. Sehingga di bumil dia harus tahu juga seperti itu. Jadi dari catin dia sudah tahu. Oke. Kalau saya sudah hamil nanti saya akan ke bidan. Tanda-tanda saya hamil seperti itu sudah mereka dapatkan di catin. Sudah dapatkan mereka catin ilmu itu. Sehingga ada korelasi yang kuat antara pengetahuan bukan pendidikan Pak. Ya. Karena ada juga orang pendidikan Ya. S1 Ya. tapi tidak tahu pola asuh anak. Betul. Pengetahuan didapatkan bukan nanti pendidikan. Maaf, saya konotasinya pendidikan tadi adalah pendidikan yang formal. Ya. Orang dengan ijazah itu maksud saya tadi. Sehingga pengetahuan kan didapatkan bisa jadi tidak semua di pendidikan yang formal. Betul. Pengetahuan kayak tadi Ibu Catin itu kan dapat pengetahuan dari bidan, Ya. tenaga kesehatan lainnya untuk mengatakan bahwa seperti itu pengetahuan buat dia. Sehingga dia bisa amalkan pengetahuan itu menghadapi kehamilannya. Jadi yang terpenting di sini adalah pada pengetahuan itu Pengetahuan sendiri. edukasi. Ya, karena memang saya pernah menemukan kasus di mana ada ibu yang secara ekonomi, Ya. oke, kemudian basic pendidikan formalnya S1, Ya. tidak bekerja, Ya. di rumah saja, tapi anaknya stunting. Bukan karena dari dalam perut, tapi setelah dia lahiran. Penyebabnya adalah pola asuh yang salah yang memang lahir dari ketidaktahuan. Ya. Jadi karena dia tidak mau diganggu dengan aktivitasnya dia, jadi dia untuk makanan anaknya itu dia ngasih uang aja karena secara ekonomi dia mampu untuk beli jajanan di luar, ciki dan kawan-kawannya. Saya kemudian begitu dia anaknya diponis stunting, dia nggak nerima. Oh, nggak mungkin. Itu sering terjadi Pak. Di wilayah Parigi Motong sering terjadi. Mereka tidak terima anaknya dikatakan stunting. Iya. Tapi dengan dengan pengukuran dan dimasukkan ke sistem yang bicara bahwa anak itu stunting atau anak itu gizi kurang atau anak itu akan risiko stunting atau risiko gizi kurang, itu aplikasi yang berbicara Pak. Kita hanya masukkan inputan hasil pengukuran. Ini datanya. Iya. Secara penelitian seperti inilah standarnya. Kalau sudah begini berarti memenuhi syarat. Ini bukan masalah dari keluarga mampu atau tidak mampu. Ini tentang, Karena ada juga keluarga yang tidak mampu. Jangan anggap remeh Pak, ikan sekecil ini digoreng atau dibakar itu nutrisinya cukup buat anak. Nah cuma masalahnya yang terakhir ini Pak, yang saya pahami ini, anak-anak itu setelah saya lihat mereka lahir dari ibu yang ANC-nya normal. ANC-nya dari T1 trimester 1 sampai trimester 3 itu kontrolnya sampai 4 kali, 6 kali bahkan. Lahir anak itu dengan panjang 50 cm, berat 3 kilo atau 3,5 kilo. normal. Tapi anak itu stunting di usia 1,5 tahun. Karena riwayat yang saya baca, maksudnya yang saya lihat, saya kaji, pengalaman lapangan, observasinya. tidak ASI eksklusif. Oke. Anak baru lahir, apakah dengan berbagai macam keadaan, sehingga anak sudah dicukupi dengan susu formula. Susu formula, iya. Dengan alasan berbagai macam alasan. Ada yang alasan ASINya tidak ada yang macam-macam lah. Iya. Tapi memang masalah utamanya karena kurang pengetahuan. Iya. Sehingga ibu-ibu yang paham, dia akan melakukan berbagai macam cara bukan untuk memberikan susu formula, tapi berbagai macam cara untuk bagaimana ASINya ada.
Keluar. Makanannya kah, perawatan mamai kah, sampai dia harus ke bidan, bagaimana cara memperlakukan dengan retraksi puting susu itu. Mengkonsumsi dedaunan yang bisa merangsang semua air susu sampai ASI-nya harus ada kayak gitu. Kenapa? Karena tidak sama emulsi ASI dengan susu formula yang masuk di lambung bayi itu yang baru 1-2 hari, 1 bulan itu tidak sama, Pak. Iya, kadar nutrisinya yang di sehingga dalam ya. Setelah 8 bulan, Baru 9 ketahuan. bulan dia dengan makanan pendamping ASI, Iya. bubur saring kah atau apa, itu usus 12 jarinya itu Pak sudah tidak bagus menyerap dengan baik. Padahal makanan yang dikasihkan itu Pak, makanan yang standar, gizi standar untuk anak usia itu, ibunya juga belajar. Ini makanan standar yang dari Ibu PKK Pokja 3 itu untuk mengajarkan mereka begini cara masak makanan pendamping ASI untuk anak usia sekian. Mereka tahu, dan masuk makan. Itu juga mereka, kenapa bisa begitu Pak Sugi? Masalahnya berarti daya serap ususnya. Daya serap ususnya. Yang bermasalah karena anak ini sudah diracuni dengan formula di awal kehidupan mereka. Oke. Karena susu formula yang diformulasi. Yang pasti kemungkinan akan ada teknologi yang mengandung zat kimia di dalamnya yang seharusnya tidak buat anak-anak seumur itu. Saya kemudian mempengaruhi sistem pencernaan termasuk daya serap ususnya. Kalaupun ada anak lain yang mengatakan ibunya, anak saya juga susu formula tapi kan kita tidak bisa menyamakan semua anak dengan kemampuan adaptasinya terhadap susu formula, kan? Betul. Tiap anak beda dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi bisa jadi ibunya memberikan nutrisi yang baik ketika dalam kandungan, begitupun setelah dari keluar atau setelah melahirkan sampai dengan usia 2 tahun, tapi kena stunting bukan karena pemenuhan nutrisinya, tapi karena daya serap ususnya yang dipengaruhi oleh susu formula. Waduh, jadi pelajaran tuh untuk semuanya. Ya mudah-mudahan yang nonton ini bisa memberikan informasi juga ke yang lainnya. Oke. Kemudian di keluarga berencana, saya pernah membaca, saya dulu mohon maaf ya, saya paham bahwa Islam itu ada hadis yang bilang bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bangga dengan banyaknya umatnya. Saya kemudian korelasi dengan pemahaman di daerah-daerah bahwa banyak anak, banyak rezeki. Secara pemahaman itu nggak salah. Kemudian ketika saya mahasiswa, saya juga bercita-cita punya banyak anak. Tidak sepakat dengan konsep keluarga berencana yang membatasi anak 2. Seolah-olah pemikiran saya waktu itu ya, seolah-olah bahwa ketika saya punya anak lebih dari itu saya akan kesulitan. Saya pikir kan Tuhan sudah menciptakan setiap anak itu, setiap manusia itu punya rezeki sendiri. Konsep itu saya pegang sampai akhirnya saya belajar tentang konsep keperawatan keluarga. Di konsep keperawatan keluarga itu saya membaca bahwa hak anak itu punya ruang bermain, punya boneka kalau dia perempuan, cuma punya alat-alat untuk bermain. Hak anak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, hak anak untuk mendapatkan pakaian, sandang, papan, dan seterusnya yang baik, nutrisi. Hak istri untuk punya tempat untuk dia berkreasi makannya, bahkan sampai ukurannya berapa. Hak istri untuk punya set kitchen. Hak istri untuk, dan juga khusus pada anak-anak itu. Jadi kemudian kalau kita punya anak 5, kita harus memiliki ruangan yang jauh lebih besar untuk dia bermain. Harus punya boneka yang kita belikan, punya anggaran itu. Dan kalau kau tidak punya itu, cukup 2 saja. Saya merasa tertampar dengan pemahaman itu. Oh iya ya, itu masalahnya. Jadi sebenarnya relevan sebenarnya dengan pemahaman kita, karena memang di Islam juga menginginkan bahwa anak ini titipan, tapi kasih yang terbaik buat mereka. Jadi sebenarnya tidak dilarang punya anak 2. Perbaiki ekonomimu, perbaiki rumahmu, perbaiki kualitas yang kau berikan pada anak-anakmu, baru kau boleh cetak anak 5 atau lebih. Kalau gak mampu, batasi. Apakah konsep itu benar atau tidak, Pak? Tolong dijelaskan. Sama Pak Amil. Konsep yang Pak Amil bilang di awal itu saja berbegitu dulu awalnya. Sehingga saya pengen punya anak banyak. Setelah kemarin kan seperti itu.
anak punya hak untuk tidak dibeda-bedakan. Ya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau mendapat pendidikan yang sama. Harta warisan yang sesuai diaturkan oleh agama. Nah, sehingga kalau kita tidak punya, pemerintah ini sayang kita, Pak. Iya, betul. Pemerintah sayang. Dulu kan 2 anak cukup. Iya. Berubah-ubah terus ini, Pak, logonya motonya ini kalau berencana. 2 anak lebih sehat. Sekarang 2 anak Ya. lebih sehat. Coba, lebih sehat. Sehatnya apa, Pak? Coba. Dengan keadaan sekarang ini, Pak, yang stimulus terhadap kita Iya. sebagai kepala rumah tangga maupun ibu di rumah, itu tidak sama dengan orang tua dulu. Iya. Orang tua dulu mama tidak punya banyak stimulus, Pak. Iya. Selesai dia tidak pegang HP. Iya. Belum tentu ada TV di rumahnya. Sehingga dia punya mainan ini adalah anak-anaknya. Pekerjaan di rumahnya menjadi cukup menjadikan dia sibuk sendiri. Nah, akhir ini, Pak, tidak. Ibu-ibu rumah tangga itu punya kesibukan tersendiri di sosmed. Iya. Punya kesibukan tersendiri, punya waktu tersendiri untuk scrolling, Iya. reels dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau punya anak banyak, anak yang tadi sudah terabaikan, Pak. Iya. Itu yang jadi masalah fenomena sekarang. Iya. Nah, sehingga pemerintah ajarkan kita, pemerintah sayang kita, bukan di stop punya harus 2 anak saja, diatur jaraknya. Iya. Misalnya 3 tahun, 2 tahun paling cepat. Iya. Oke, tidak terlalu dekat, tidak terlalu tua, tidak terlalu jauh jaraknya, tidak. Iya. Tidak terlalu banyak, itu tidak terlalu itu, Pak. Sehingga yang sehat, ibunya juga, bapaknya juga sehat. Kan tidak sama, Pak, membiayai anak 2 dengan 3, 5, beda. Betul. Apalagi zaman sekarang, jangankan kita orang tua, Pak. Anak-anak juga banyak tuntutannya, Pak. Mereka banyak melihat teman-temannya di sekolah. Temannya pakai ini, pakai itu. Dulu kita waktu sekolah ada pakai gelang, Pak. Nggak ada. Anak sekarang banyak aksesorisnya, Pak. Iya. Gelangnya, kaos kakinya dulu kita kaos kaki paling cuma 1 atau 2 pasang paling banyak. Anak sekarang enggak, Pak. Sampai 5 pasang kaos kakinya. Sepatunya sampai 2 pasang, 3 pasang. Tasnya. Itu adalah tuntutan mereka di akhir zaman ini. Iya. Nah, itu kalau kita tidak mampu menyiapkan, Pak. Nah, jadilah anak kita menjadi anak yang insecure. Iya. Yang tidak percaya diri. Jadi kita jadi zolim ke anak. Zolim juga. Dan juga anak nanti dia berpikir, bapak saya nggak mampu belikan saya itu. Iya. Mama saya nggak mampu. Dia nanti merasa minder dengan teman-teman yang bisa. Atau bahkan mungkin anak pertama yang hanya bisa kita sekolahkan sampai selesai, anak berikutnya enggak, So tidak bisa, Pak. tidak bisa. Atau cuma anak pertama yang kita belikan mainan banyak-banyak, Iya. anak kedua, ketiga tidak. Anak kedua akhirnya cuma dapat Sisanya itu pun tidak bertambah. tidak bertambah. Nah, kayak gitu, Pak. Padahal dia punya hak untuk mendapatkan Itu yang akan menjadi, Ya. kita anggap remeh kan? Betul. Itu akan menjadi bibit-bibit pertikaian setelah mereka dewasa, Bapak. Betul. Bibit-bibit pertikaian, bibit-bibit mereka percekcokan antara kakak beradik, Pak. Ya. Saya setelah mempelajari konsep itu sampai akhirnya hari ini, tuh saya sudah mulai berpikir untuk menyiapkan tabungan masa depan untuk setiap anak-anak saya. Ya. Seharusnya seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita masih produktif hari ini nih, kita sudah punya cadangan tabungan untuk ketika dia masuk Ya, SMP, harus, Pak. SMA, kuliah. Karena saya sudah melakukan itu. Harus. Boleh kayaknya kita bahas ini, Pak. Jadi kita mulai dari masa lalu Bapak, kemudian kita udah mulai sebenarnya dari tadi edukasi. Ya. Edukasi ke bagaimana menyiapkan masa depan buat generasi anak-anak kita. Masa depan anak-anak saya itu, Pak, saya sudah siapkan sebelum saya menikah. Oke. Masya Allah, itu jauh. Karena saya berpikir begini, Ya. saya tidak mau pelihara anak saya sebagaimana Bapak mau melihara kami. Saya tidak bisa salahkan Bapak, Ya, kami karena yang 12 orang di tidak bisa. zaman itu beda Nggak bisa. konsepnya. Saya akan atur mereka. Ya. Saya akan tumbuhkan rasa percaya diri mereka. Ya. Bahwa mereka bukan harus saya siapkan mereka untuk hidup yang yang terlalu vagansa dan lain sebagainya, terlalu hedonis. Tidak. Saya setting mereka hidup sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalaupun ada keinginan, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Oke. Berarti mentalitas. Mentalnya saya
saya atur Pak. Oke. Memakai barang sekebutuhan. Oke, bisa membedakan antara kemauan dan kebutuhan. Kalaupun mereka meminta uang, bukan berarti uang saya tidak ada Pak. Saya akan tanya uang buat apa. Iya. Kalaupun memang saya harus kasih uang itu untuk kebutuhan atau keinginannya pas dengan itu, saya kasihkan. Kalau tidak juga saya tidak kasih Pak. Saya tanamkan ke mereka, hidup memang harus struggle. Hidup tidak bisa senang-senang saja. Walaupun Pak Sugi bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas itu, tetapi kemudian berusaha untuk membatasi itu. Sebenarnya tujuannya untuk mengajarkan pada mereka Iya. agar siap. Siap. Agar paling kurang Pak 80% jiwaku ada di mereka. Jiwa petarung tadi. Jiwa petarung tadi Pak. Jika semua saya supply Pak, saya selalu bilang, jika suatu saat ayah tidak ada, Ya. kamu bisa hidup kah? Oke. Dengan apa yang saya mau? Ya. Kamu bisa struggle kah? Kalaupun kamu akan struggle dan hidup, lama adaptasimu lama. Kenapa? Karena kamu terlalu bergantung dengan ayah. Coba usahakan semua mandiri. Ya. Suatu saat ayah tidak ada, ibu tidak ada, kamu tidak terlalu merasa kehilangan sekali. Lanjutkan kehidupan. Jangan terlalu bersedih berkepanjangan. Jangan. Lanjutkan kehidupan. Kenapa? Yang mati dengan kehidupannya, yang hidup dengan kehidupannya. Berarti kalau saya simpulkan bahwa Pak Sugi ini pola asuhnya sudah mengarahkan mereka agar siap bertarung dengan kehidupan mandiri. Kemudian menyiapkan pendidikan buat mereka. Juga menyiapkan fasilitas ekonomi buat mereka. Aset-aset buat mereka sudah saya siapkan semua. Masya Allah, luar biasa. Sudah saya siapkan semua. Oke. Walaupun semua itu belum saya bilang ini punya siapa, ini punya apa, Ya. tidak. Saya sudah bilang ibunya kalau suatu saat saya tidak ada, jual aset-aset itu untuk mereka. Untuk sekolahnya, untuk pendidikannya, kayak gitu. Oke. Ada Pak. Saya sudah siapkan semua. Dan itu masuk ke dalam materi keluarga berencana ya? Itu masalah kalau berencana Pak. Iya. Karena yang gimana, tidak ada orang di dunia ini, tidak ada keluarga yang mau membina keluarga dengan Generasinya susah. generasinya susah, semeraut, tidak tertata. Tidak ada, walaupun dia orangnya tidak tertata, dia pengen menata. Iya. Dia pengen memutuskan rantai tadi. Iya. Rantai di saya yang tidak tertata, cukup di saya. Betul. Anakku saya akan tata dengan sebaik mungkin. Betul. Ada sebenarnya itu Pak. Betul. Tapi karena dia tidak mengolah lebih baik lagi, sehingga dia melanjutkan rantai tadi, dia rajut lagi rantai tadi Pak. Iya, saya memang menemukan setelah saya Pak Sugi diberikan kemudahan karena kita adalah dosen. Ya. Kita punya fasilitas itu untuk mengakses informasi, pendidikan seterusnya. Tapi orang-orang di luar yang tidak mendapatkan itu. Sehingga kemudian butuh ada program yang Bapak Pak Sugi jalankan itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai kehidupan rumah tanggamu ini tidak kau rencanakan. Ya. Oke, kemudian akan berdampak semraut Ke di depannya. tahun-tahun berikutnya yang agak sulit diperbaiki atau bahkan tidak bisa lagi diperbaiki karena kita bermain dengan waktu. Betul. Sehingga itu yang saya paparkan ke anak SMA Pak. Ya, Mungkin saya juga bilang dengan ibu gurunya, ibu maaf mungkin bahasa ini mungkin terlalu vulgar. Ya. Atau mungkin ibu mengatakan kayaknya belum cocok anak-anak itu dengar bahasa itu. Tidak ibu. ya, Di depan kita anak-anak sekarang ini seperti kita biasa lihat. Tapi di belakang kita mereka lebih vulgar dari apa yang kita betul, lihat. betul. Bahasa-bahasa mereka, istilah-istilah mereka yang katakan di grup mereka. Ya. Itu kita tidak akses ibu. Ya, Jadi sudah sewajarnya kita harus mengatakan seperti itu. Sehingga kita tidak boleh kita harus bilang apa untungnya, apa ruginya seks bebas. ya, Apa untungnya menikah cepat, menikah dini, apa untungnya, apa ruginya kalau menikah dini. Semua saya beberkan ya. di pertemuan 1 jam sampai 2 jam itu dengan anak siswa. Saya ngaji Pak Sugi. Ya. Ngaji, belajar tentang Islam lebih dalam. Saya melihat ada problem tentang mereka-mereka yang ngaji ini. Mereka taunya bahwa program keluarga berencana membatasi anak 2 itu. Makanya saya bilang mungkin perlu edukasi nggak hanya masyarakat umum, tapi kelompok-kelompok yang ngaji ini perlu paham bahwa pembatasan anak itu bukan pada membatasi kan ada di pemahaman bahwa di pemahaman sekuler nih, pemahaman Ya. yang dari barat nih. Ini yang membatasi kita, yang tidak boleh, harus kita lawan. Sehingga kemudian padahal sebenarnya yang mau kita edukasi adalah
generasi itu disiapkan. Bukan cuma disiapkan secara mental, secara ekonomi begitu Pak, bukan. Ya. Terpikirkah, apa yang mau dilihat suami dulu ya. Ya, Suami bagaimana lelahnya istri mengandung, betul. bagaimana lelahnya dia menyusui anaknya sampai usia menyapih. Iya. Baru setahun itu dia sudah hamil lagi. Iya, betul. Dia rasakankah lelahnya, sakitnya, capeknya, tidur di malam hari bangun sampai 2-3 kali. Betul. Belum lagi semakin hari tinggi fundus uteru kan semakin besar Pak. Iya. Tidak bisa terlentang, miring pegal, anak nangis rewel mau menete, bangun lagi. Belum lagi dia kekurangan HB. Terpikirkah suaminya apa tanda dan gejala orang kekurangan HB? Betul. Kepalanya sakit, tidak fokus, lemah, lelah, letih, Iya. lesu. Besok pagi Pak dia harus menyiapkan anaknya untuk pergi sekolah Pak. Sarapan pagi. Iya. Jam 9, jam 10 Pak sudah menanti cucian. Padahal istri adalah manusia Ya, yang punya keinginan untuk liburan juga, Iya. menikmati betul suasana Pak, waktu. tidak ada Pak. Istri menjadi mesin non-stop 24 hours. Kapan dia tidur, begitu dia tidur terlentang dikit Pak, baru 15 menit semerengek anaknya. Yang paling duluan bangun di saat anak menangis adalah istri, bukan suami Pak. Saya ngerasain itu Pak. Saya karena istri saya punya aktivitas di luar ketika anak saya masih kecil. Biasanya dia nitip sehari aja. Nitip sehari saja untuk saya jagain. Itu saya stresnya minta ampun. Itu pun gak sehari banget sih sebenarnya. Kegiatannya pagi, dia Paling pulang. cuma 8 jam, Ya, 6 8 jam jam. sore lah udah balik. Itu kalau dia datang, istri saya datang, itu saya merasa lega, merasa nyaman, merasa tenang. Sementara istri dia bertahun-tahun nggak berhenti, karena ada generasi berikutnya yang harus dia rawat seperti itu. Baru kita ini kan ada memegang prinsip patrilinear Pak. Ya, Yang laki-laki di atas ubun-ubun. betul. Nah itu sehingga semua dibebankan ke perempuan. Nah itu, sehingga saya sering bertanya Pak Ya, ke ibu bapak itu komisaris. Sekarang saya bertanya Pak, Bapak sayang istri enggak? ya, Kalau sayang, pernahkah curhat? Pernahkah minta sharing istri perasaannya? Pernahkah tanya dia, capek kau Ma? ya, Capek kau Dek? Pernahkah tanya dia seperti itu? Capek Bu? pernah nggak pijit-pijit? Ya. Pernah nggak pijit betisnya? Pernah nggak ambil anaknya, mandikan anaknya? Ya. Bersihkan rumah, bantu cuciannya? Pernahkah memberikan dia istirahat seharian? Tahu seharian 2 jam saja. Pernahkah? Kalau tidak pernah, dipertanyakan sayang Pak. Ya. Dipertanyakan. Nah justru itulah saya memplanning. Saya selalu bilang teman-teman di Parigi Mountain, saya memplanning. Karena saya sayang istriku, saya memang target Pak. Tiap 2 tahun punya anak, 2 tahun punya anak. Setelah itu stop. Stop. Tahun 2014 apa 2012 Pak. Ya. Saya sudah stop mendengar jeritan tangis anak di malam hari. Sudah lelap kami tertidur Pak. Dari jam 11 sampai jam 4 subuh. 10, 11 sampai 4 subuh. Tidak ada kami terbangun tengah malam. Nah itu nikmatnya hidup kan. Ya, kualitas tidur. Kualitas tidur ada. Ada. Nah terus kalaupun bilang, ya kan cuma anaknya cuma 3 jadinya. Tidak banyak. Ya. Pak Hamil, memang anak yang dilahirkan istri saya ini 3. Tapi saya ini punya anak 9 Pak Hamil. 9-nya dari mana Pak? Anak yang satunya ini anak dari kakak istri saya. Ya, ya, ya. Yang 5 ini Pak anak di panti yang dititipkan ke saya. Dan itu juga titipannya Allah. Dan inilah yang setiap hari saya struggle untuk mereka. Karena saya berpikir, ya sudah ini mungkin saya punya manfaat hidup. Iya. Ini sudah kegunaan saya hidup. Oke. Oke, Muslim yang baik adalah Muslim yang bermanfaat buat Bermanfaat untuk orang lain. lain. Nah, itu saya jadikan seperti itu Pak. Ya. Apakah saya kurang punya anak? Saya yakin anak-anak tadi itu akan mendoakan saya. Mungkin ini berbanding lurus dengan fenomena hari ini yang banyak bunuh diri, khususnya ibu rumah tangga. Bahkan ada yang sempat viral dulu itu di Sulawesi Selatan. Dia sempat rekaman, dia minum racun dianya sama anaknya 2 orang dia minumkan racun. Satu enggak, yang paling tua kayaknya, yang terus dia berpesan sama suaminya,
karena himpitan ekonomi, yang mungkin karena stresor psikologis yang tiap hari dia rasakan karena kondisi yang terjadi. Karena istri tuh nggak hanya mikirin masak, rawat anak, tapi dia harus mikirin juga keadaan ekonominya keluarga. Bagaimana meramu ekonomi ini. Betul. Kayak mereka butuh liburan, butuh dipijit. Dan saya kalau pulang kerja harusnya, ini yang terjadi ya, harusnya saya yang dipijit. Terus saya kalau pulang rumah itu saya sering mijit istri. Iya Pak, dimanjakan mereka. Iya. Kayak gitu. Nah sehingga itu dipersiapkan. Kapan? Nah ya kalau saya ya, ada sekarang itu namanya genre. Generasi berencana. Setelah saya baca tujuannya, saya baca kerjanya, saya bilang teman, berarti saya kalau ada program ini saya adalah genre. Saya adalah generasi berencana. Artinya saya rencanakan masa depanku. Kapan saya harus punya uang, kapan saya harus menikah, kapan saya harus punya anak. Sehingga saya jadi orang tua hari ini yang kamu lihat. Jadi genre ini generasi berencana, mempersiapkan kapan menikah, kapan punya anak, dan bagaimana pola asuh, karirnya dia, masa depan anak. Ya jangan karir bagus, pola asuh enggak bagus, atau sebaliknya. Kan semua kita mau bersamaan ini dengan maksimal. Berarti yang menjadi target keluarga berencana, genre dan sebagainya, program-program pemerintah ini sebenarnya semua lapisan. Iya. Kadang-kadang ada orang yang ekonominya oke, mantap, dia direktur sebuah perusahaan, pendapatan ekonominya bagus, punya fasilitas lengkap, tapi mentalitas, pola asuhnya kurang bagus. Saya kemudian generasinya juga mungkin tidak kesulitan dari segi fasilitas, ekonomi, nutrisi dan sebagainya, tapi secara psikologis tidak mendapatkan hak-haknya. Itu Pak. Jadi gimana ya? Ya terpulang ke individu. Kalau dia paham, walaupun dia tidak sekolah tinggi Bapak, tapi dia dapat edukasi seperti ini, atau dia dapat, kalaupun dia penasaran, Mama dia jangan tamat SMP, atau dia tamat SMA, ibu atau bapak tadi, muda tadi penasaran, dia tanya ke orang kesehatan, penyuluh KB, Bapak Ibu maaf boleh bertanya, kenapa harus ber-KB? Selain anak tidak banyak, apa keunggulannya ber-KB? Apa kerugiannya? Nah, andai dia punya wawasan seperti itu mungkin dia akan serta-merta tanpa dipaksa menjadi sektor KB yang sukarela. Saya menjadi sektor KB. Jadi gitu ya guys ya. Jadi memang program pemerintah ini jangan dilihat secara negatif. Sebenarnya udah dikaji dari berbagai macam sudut yang sebenarnya digunakan oleh pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat kita. Nah sehingga sekarang ini Pak Amil, ini yang tren lagi di dunia keluarga berencana. Jika berencana metode program aseptor KB itu yang 5 tadi, yang suntikan. 3 bulan depo, pil, implan, IUD dengan kondom. Jika semua ini bukan menjadi masalah ya, istilahnya berefek. Kalau ke ibu-ibu mungkin rasa tidak nyaman, implan sakit, ketidakteraturan haid, dan lain sebagainya. Yang paling jitu sekarang Pak, vasektomi. Oke, jelasin vasektomi Pak. Vasektomi. Saya tahu vasektomi ini, tapi kayaknya vasektomi. Saya pun rencana mau vasektomi Pak, tapi ibunya Muawis belum terlalu menyetujui saya untuk vasektomi. Jelasin dulu Pak, vasektomi itu apa? Vasektomi itu adalah diikatnya saluran epididymis, itu saluran sperma yang laki-laki. dari skrotal, buah pelir itu untuk dialirkan keluar. Nah, jadi tertampung itu sperma tadi. Sperma tidak keluar. Yang ada keluar itu hanya mani. Oh, jadi yang KB ini adalah laki-laki. Laki-lakinya. Nah, sehingga nanti ada pemeriksaan setelah dijepit, itu juga hanya disayat sedikit, tidak sakit Pak. Disayat sedikit. Sedikit baru dijepit, ada memang alatnya, diikat. Nanti pemeriksaan 2 kali. Nanti spermanya berikutnya apakah mengandung sperma atau enggak. Air mani berikutnya itu. Mohon maaf. Ini agak dewasa kita bahas, tapi ini kan kita bermaksud untuk edukasi. Maksudnya gini, apakah si laki-lakinya masih merasakan kepuasan dalam proses hubungan suami istri? Walaupun tidak keluar spermanya. Maksudnya ada pasti puncaknya,
Iya. Itu spermanya keluar atau apa ya, gimana sih? Begini, yang keluar sperma yang kita bilang sperma itu, Yang akhirnya bibit yang jadi ya, anak itu ada zigot dalamnya. Oke, ada zigot dalamnya. Zigot ini yang akan bertemu dengan indung telur. telur yang akhirnya membuah- melahirkan ya. Ada generasi. pembuahan. Oke, ada pembuahan. Tapi jika orang di vasektomi tadi akan keluar juga cairan. Kan yang itu kan cairan yang keluar tadi itu Ya. setelah ejakulasi tadi, ductus ejakulasi terbuka, yang klimaksnya laki-laki merasakan kenikmatan itu karena cairan tadi yang keluar. Oke. Kan ada muatan cairan keluar. Apakah cairannya ada spermanya atau tidak, terjadi masalah. Ya, intinya- Contoh orang yang mandul, dibilang mandul, spermanya sedikit atau spermanya tidak tidak berkualitas. Oke. Apakah mereka tidak merasakan klimaks, tidak merasakan kepuasan? Tetap merasakan Bapak. Tapi sperma yang dikandung zigot yang ada dalam dikandung kandungan sperma tadi itu tidak adekuat, tidak banyak, tidak berkualitas untuk menembus jalan asam dari porsio sampai ke tuba falopi, tidak sampai Pak, tidak menyentuh untuk bisa membuahi. itu. Sehingga tidak hamil-hamil istrinya. Oke, Dibilanglah menarik. dia mandul, dibilanglah dia fertil dan lain sebagainya. Menarik. Apakah tidak puas? Tetap. Kenapa? Karena yang menjadikan kenikmatan itu bukan kandungan spermanya, tapi cairan yang keluar melalui epididymis ductus deferens tadi dibuka oleh ductus ejaculatori tadi, Pak. Oke, menarik. Itu. Mungkin ini jadi mewakili pertanyaan-pertanyaannya penonton di luar podcast ini. Apakah itu kemana spermanya? Apakah ada efek ke individu ayah atau suami yang menjalankan program vasektomi ini? Oke. Sejauh ini teman-teman yang di vasektomi yang kami kumpulkan informasinya, mereka yang sebelumnya punya keluhan sakit-sakit belakang, Sakit-sakit belakang. ya, Oke. low back pain itu berkurang intensitas nyerinya. Dan setelah- durasi nyerinya pun juga berkurang. Setelah menjalani vasektomi. Vasektomi. Lah, di mana rasionalnya itu? Setelah itu saya tanya dan saya baca kembali, ternyata sperma yang dihasilkan oleh skrotum tadi kan tidak keluar kan, ditahan dari di epididymis, itu diabsorpsi kembali Pak, menjadi muatan protein kan, sperma kan protein tinggi Pak. Berarti jadi nutrisi buat Buat tubuh, dia lebih sehat Bapak. yang harusnya dikeluarkan keluar justru diabsorpsi kembali atau dinikmati kembali oleh tubuh kita. Mukanya lebih fresh Pak. Kenapa? Karena kolagennya ada. Kolagen kan dari protein. Jadi kita nggak perlu ngeluarin kolagen, tetap kita gunakan internal kolagen Pak. Oke. Coba. Itu manfaatnya. Cuma memang ada ketakutan. Ya, karena ada sayatan tadi. Bukan. Apanya? Ketakutannya mempengaruhi keperkasaan. Bukan. Apa itu Pak? Ketakutannya di istri Pak. Kenapa? Mereka takut jika vasektomi ini berhasil dan semua bapak-bapak mau di vasektomi. Oke. Mereka takut Pak disalahgunakan. Bagaimana itu? Nanti tidak terdeteksi suaminya Pak, punya anak apa enggak. Di luar dari. Oke. Sebenarnya itu yang mungkin Pak Amil tidak pikirkan kata dia. Iya. Ya, contoh dia sudah fasek, dia sudah fertil. Iya. Laki-laki tadi kan, maaf ini kan ya namanya Ya, itulah fenomena akhir zaman kan. Fenomena selingkuh dan kawan-kawannya. Sehingga dia rasa enjoy saja Pak, karena perempuan tadi kan tidak mungkin hamil dengan dia. Iya. Itu yang jadi itu dampak negatifnya. Betul. Itu dampak negatifnya. Kenapa? Lah kau tiba-tiba kau hamil, kau mengaku saya sebagai suamimu, sementara saya sudah di fertil ini, sudah di vasektomi. Vasektomi ya. Di uji lab berikutnya saya punya mani tidak mengandung sperma. Kau hamil dari mana? Tidak mungkin saya yang hamili kau. Walaupun maaf ini agak bicara kotor sedikit, walaupun ya kayak gitulah. Iya. Nah, itu yang ditakutkan. Itu. Iya ya. Tapi menurut saya Lebih kalau besar- saya mau vasektomi apa ya? Ya saya tidak, gimana ya? Astagfirullahaladzim. Dalam artian biar sehat saja kan? Satu, kedua, sepanjang wanita masih haid, itu dia akan berpeluang untuk hamil. Ya. Terbayang nggak Pak?
usia 45 tahun, 47 tahun baru dia hamil. Resikonya apa? Betul. Ibunya bisa disesar, memang iya pasti, pasti sesar. Anaknya Pak bisa Down syndrome. Peluangnya lebih besar. Peluangnya, memelihara anak dengan begitu kan punya struggle tersendiri Pak. Betul. Nasib tersendiri yang kita hadapi itu. Jadi saya kalau dengan istriku biasa begini bilang, Ayang Muawis, kita lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain, boleh enggak? Boleh. Apa itu? Misalnya contoh tadi, kita lari dari takdir kita tidak usah punya anak banyak. Ya takdirnya kita lari tidak punya anak banyak, berarti kita menemui takdir seperti ini. Iya. Mungkin dengan waktu tertentu akan sunyi. Kalau ada anak kan masih waktu panjang untuk ramai di rumah itu kan masih lebih panjang. Kalau anak sudah besar semua kan lebih cepat kita merasa kesepian. Ya, kita mendapatkan takdir itu. Iya. Kan dengan membatasi jumlah anak. Kalau kita tidak membatasi jumlah anak, takdir lain juga yang kita dapatkan. Iya. Nah itu misalnya kita lari dari takdir yang satu, kita akan menghadapi takdir yang lain. Oke. Sehingga pandai-pandai lah yang memilih takdir. Baik. Kayak gitu. Paham saya Pak. Terakhir ini Pak, saya sempat lupa nyebutin. Selain yang saya cerita bahwa Bapak itu berkarya ke luar negeri, jadi dosen, kemudian pernah jadi honorer. Saya lupa nyebutin kalau Bapak juga adalah entrepreneur. Ini penting. Mohon edukasinya. Bapak udah berhasil di bidang entrepreneur. Penonton kita banyak mahasiswa. Bisa diedukasi mereka tentang bagaimana sukses. Berusaha. Kiat sukses jadi pengusaha. Atau bagaimana berpenghasilan lah. Sambil kuliah. Ya. Bisa Pak, silakan Pak. Oke. Begini, sebenarnya jiwa sukses itu atau menjadi entrepreneur itu semua orang punya peluang. Ya. Semua orang punya peluang. Tanda kutip. Setiap orang punya keunikan. Ya. Cuma dia tidak tahu menampilkan keunikannya itu. Sehingga dia tidak bisa mengekspos dan menjual keunikannya. Contoh, saya pribadi ya. Yang saya jual dan keunikanku, saya mudah adaptable. Saya adaptable Pak Amil. Ya. Mudah menyesuaikan. Satu, saya orang bilang mungkin periang. Ya memang saya walaupun saya lagi gundah, lagi jengkel dan lain sebagainya, saya acuhkan. Kenapa? Karena saya bertemu dengan teman yang tidak gundah ini, teman yang lagi enjoy. Kenapa saya bawa gundahku ke dia? Kan? Saya menzolimi dia ini. Ya. Jadi saya lupakanlah gundahku dengan bertemu dia. Sehingga mungkin Pak Amil selalu lihat, mungkin saya selalu ada gelak tawa dan lain sebagainya. Kayak gitu sebenarnya. Bukan berarti saya di sela-sela tawa itu saya tidak pernah sakit hati. Tidak, saya manusia biasa. Nah terus mencoba itu penting. Ya. Mencoba. Jangan tidak mencoba. Coba saja dulu. Coba. Nah ini saya punya proyek di tahun 2005 ini. Saya mau, tapi sebenarnya ini saya belum mau expose. Tapi Gak apa-apa. Oke. Jadi penonton podcast WN Media ini jadi ya, mereka yang mendapatkan informasi yang pertama ya. dari proyeknya Pak Ya. Sugi. Mulai kalau saya untuk sarankan ke mahasiswa, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Oke. Contoh ini. Dulu saya waktu kuliah, saya kumpul semua teman-teman yang mau fotokopi bahan. Sini saya fotokopi. Saya tidak ambil untung duit. Yang saya ambil untung ongkos ada dan fotokopiku sudah free. Oke. Fotokopi free, saya sudah untung. Walaupun capekku, saya beli dengan itu capek. Itulah awal saya bina jiwa entrepreneur. Kedua, saya selalu menjual apa yang ada dengan saya. Oke. Contoh, apa skill, apa ide, atau apa saja. Nah sekarang yang saya jual apa? Keahlian mentranslate abstrak ke dalam bahasa Inggris. Oke. Itu salah satu di sela kegiatan. Terus apa? Saya ikut pelatihan bekam, akupunktur. Ya. Sehingga saya di sela-sela waktu ada pasien, saya akupunktur, saya bekam Pak. Nah bagi mahasiswa sebenarnya mereka bisa. Mereka bisa dilatih. Bisa ikut pelatihan akupunktur dan Bekam, sehingga ada pasien, mereka bisa kunjungan rumah. Dan gak perlu ijazah. Nggak perlu ijazah, hanya sertifikat pelatihan. Mereka memperkenalkan diri, apalagi sekarang jangan malu. Sekarang kan dunia medsos luar biasa, dunia ini luar biasa. Pasanglah di tagmu, di IG-mu, kau mahasiswa terapis bekam Komplementer. komplementer.
Sehingga pasien-pasienmu kan bisa kau edukasi sedikit. Ya. Dengan ilmu yang ada dengan kau. Bagaimana pencegahan penyakit hipertensi, diabetes yang dibagi dua. Dan lain sebagainya. Itu bisa kan menjadi, kau jelaskan patofisiologi sedikit penyakit. Iya. Itu sudah luar biasa dari kita. Sebuah legitimasi buat calon Perawat sesungguhnya. pasien kita untuk percaya kepada kita bahwa kita punya keahlian. Iya. Ya. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Sugi, sebelum kita tutup, mungkin ada statement yang disampaikan ke penonton kita, Oke, untuk podcast kita. Teman-teman penonton semua, apakah dari mahasiswa, orang umum, atau mungkin seusia saya, satu yang kita pegang, kita harus belajar berdamai dengan hati. Apapun keadaan. Apa yang terjadi dengan kita hari ini, itu tidak lepas dari takdir Allah. Ya. Tidak lepas dari apa yang sudah Allah gariskan. Jika kita tidak mau di takdir yang satu, maka Allah akan pertemukan kita di takdir yang lain. Kita harus yakin itu. Sehingga kita berjalan, kita melangkah, kita melakukan kegiatan. Be sure Allah bersama kita. Terus yakin bisa. Kalaupun hari ini kita belum mendapatkan yang kita katakan keberhasilan dari sebuah perencanaan kita atau tindakan kita, yakin saja bahwa Allah akan giring kita ke nasib atau takdir yang lain yang lebih bagus dari apa yang kita rencanakan. Karena belum tentu yang kita suka itu Allah suka. Ya. Tapi belum tentu juga yang Allah yang kita tidak suka Allah tidak suka. Bisa jadi yang kita tidak suka itu Allah suka. Ya. Kayak gitu. Sehingga terus kunci dari yang mungkin Pak Amir bilang kesuksesan saya hari ini, terlepas dari doanya orang tua. Doa orang tua. Selalu minta persetujuannya, selalu minta keikhlasannya, selalu minta permohonan maafnya. Setiap hari saya selalu menelpon mama, alhamdulillah masih hidup, selalu minta maaf dari dia. Kalau ada salah maafkan saya ma, kayak gitu. Selalu diminta, kayak gitu. Sehingga kemudahan-kemudahan yang Allah kasih dengan saya hari ini tidak lain dari doa dari beliau dan sedekah. Sedekah. Saya tidak usah bilang siapa yang saya sedekahi Pak Amin, karena itu urusan saya dengan Allah. Oke. Yang pokok setiap dari sedekah-sedekah itu, apakah orangnya mau mendoakan saya atau tidak, saya berharap bahwa sedekah itu adalah seperti dikatakan Nabi, sedekah itu melampaui jauh ke depan, lebih di depan mengungguli untuk melindungi pensedekahnya daripada bala yang datang. Kayak gitu. Sehingga walaupun jangan bilang pekerjaan saya tidak ada resiko, banyak resikonya. Tapi karena saya yakin Allah akan menanggung resiko itu sebagian. Saya serahkan dengan Allah resikonya. Allah sendiri yang atur bagaimana saya untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan meminimalis resiko. Walaupun ada juga kegiatan-kegiatan yang kayak dianggap blunder untuk melakukannya. Kenapa seperti itu? Mungkin ekspektasi orang-orang dengan lihat Pak Sugi seperti ini, kok bisa seperti itu, kan? Nah, ya gitulah. Hal-hal yang kadang tidak terduga. Dibalik dari semua kita itu kalau sedikit saja kita menafikan Allah dari semua kegiatan itu, di situ Allah akan tunjukkan kita. Allah akan tunjukkan dengan kita, atasi sendiri. Mana kemampuanmu. Seperti itu. Karena saya pun pernah terpuruk, saya pun pernah juga kehilangan uang. Ya banyak lah. Banyak. Namun kehilangan bisa bangkit kembali. Ya kayak gitu. Dan bangkit kembali. Support dari orang tua, support dari istri. Terus yakin dengan diri bahwa ini adalah episode kehidupan. Ya. Jadi jangan bertanya kenapa saya terpuruk, kenapa saya jatuh. Tapi bertanyalah kenapa saya tidak bangkit kembali. Ya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali. Kita ingin belajar banyak sama Pak Sugi. Dengan keberhasilannya Pak Sugi. Namun waktu yang membatasi kita. Dan terima kasih sudah mau jadi narasumber. Terima kasih. Dan kalau kita undang kembali mohon untuk mengiyakan. Siap. Karena kita perlu mengisi konten-konten di podcast ini. Dan buat kalian yang di rumah jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan launching notifikasi agar kalian bisa menikmati konten-konten UN Media. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.